Di kerajaan sihir Grangaia, seorang Archmage Agung legendaris menjadi terkenal sebagai pahlawan yang memimpin umat manusia menuju kemenangan dalam perang dunia lain yang brutal. Penguasaan sihir dan kepemimpinannya yang tak tertandingi, menyelamatkan banyak nyawa dan memulihkan perdamaian di seluruh negeri, membuatnya mendapatkan rasa hormat, kekaguman dan rasa terima kasih abadi, atau begitulah yang dia yakini. Selama perayaan besar yang diadakan untuk menghormatinya, Raja tiba-tiba mengumumkan dekrit yang mengejutkan. Pahlawan yang menyelamatkan dunia akan diasingkan. Meskipun Raja mengakui prestasinya, dia mengklaim bahwa kekuatan Archmage yang luar biasa terlalu menakutkan untuk dipertahankan sekarang setelah perdamaian dipulihkan. Lebih buruk lagi, anggur yang diminumnya diam-diam dicampur dengan agen penyegel dan 4 bawahan elemental pilihannya berbalik melawannya berdasarkan tuduhan pengkhianatan palsu. Sesaat sebelum kematian, dia mengucapkan mantra reinkarnasi rahasia dan terbangun 3000 tahun kemudian di rumah sakit modern. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia telah terbangun di tubuh seorang siswa sekolah menengah, Shiobana Asuma, dan ini mengejutkan karena orang itu memiliki nama yang sama dengannya. Alarm berbunyi, dan staf medis bergegas mendekat. Dan yang mengejutkan mereka, Asuma berdiri seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Mereka menganggap ini sebagai keajaiban karena dia seharusnya berada dalam keadaan vegetatif tanpa harapan. Dokter bergegas untuk menepuk pundaknya, tetapi Asuma sedang tenggelam dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa mantra reinkarnasi pasti berhasil karena dia hidup dan sehat. Selain itu, sungguh mengejutkan bahwa dia dapat memahami bahasa yang diucapkan oleh staf medis. Karena hal pertama yang ada di pikirannya adalah mencari tahu peradaban dunia, dia bertanya kepada staf di mana perpustakaan terbesar berada. Staf ragu-ragu untuk memberitahunya, dan dia menggunakan pengendalian pikiran pada salah satu perawat untuk membuatnya memberinya petunjuk arah. Asuma melihat sebuah tas di kejauhan, dan dia bertanya kepada mereka apakah itu miliknya. Perawat di bawah pengaruhnya mengatakannya, membuat dokter bingung mengapa wanita itu dengan rela memberitahunya semua yang ingin dia ketahui. Asuma kemudian mengambil tasnya dan meninggalkan rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Dia berada di stasiun ketika dia melihat smartphone di tasnya, dan karena dia tidak terbiasa dengannya, dia bertanya kepada wanita di sampingnya. Dia menyebutnya plat logam, dan gadis itu memberitahu dia bahwa itu adalah smartphone. Asuma kemudian menggunakan kekuatan penilaiannya pada smartphone, dan analisisnya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah perangkat ajaib yang pada dasarnya dapat mengakses semua yang dia inginkan, termasuk perpustakaan yang dia cari. Tidak lama setelah itu, dia naik kereta, dan setelah beberapa analisis, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu mengunjungi perpustakaan, karena dia dapat memperoleh pengetahuan dasar tentang dunia berkat smartphone. Asuma juga telah mengetahui bahwa dengan perangkat ajaib, siapapun dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari jauh dan langsung mencari atau mengumpulkan segala jenis informasi. Dia dapat menyimpulkan bahwa 3000 tahun telah berlalu sejak dia meninggal dan teknologi sihir telah mengalami kemunduran. Itu telah digantikan oleh sains. Dan meskipun tampaknya nyaman, Asuma berpikir itu tidak ada yang istimewa karena itu hanya trik murahan. Dia dapat melihat bahwa dia sekarang berada di dunia damai yang dia pertaruhkan dan bahkan mengorbankan hidupnya untuk melindunginya. Tidak lama setelah itu, dia tiba di rumah pemilik tubuh sebelumnya dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan seluruh keluarganya. Duduk di atas meja adalah sebuah buku harian dan ketika dia mengambilnya untuk membaca, dia menyadari bahwa orang itu ingin mati karena dia dibuli oleh teman-teman sekelasnya dan bahkan gurunya. Asuma menyadari betapa lebih buruknya ketika dia membuka smartphone untuk melihat bahwa orang itu selalu menerima pesan sampah. Sebagian besar pesan ini berasal dari obrolan grup sekolah menengah pelatihan mage lingkungan Shibuya tempat orang itu bersekolah. Keesokan harinya, Asuma muncul di sekolah, mengejutkan mereka yang mengenalnya. Mereka berjalan ke arahnya, menanyainya apakah dia baik-baik saja, dan ini mengejutkan Asuma yang bertanya kepada mereka apakah dia tidak seharusnya berada di sekolah. Salah satu siswa kemudian mengungkapkan bahwa laporannya adalah bahwa dia mencoba bunuh diri karena dia tidak tahan dengan perundungan yang terus-menerus. Asuma yang muncul dengan santai, menimbulkan pertanyaannya di antara para siswa, dan dia masih berusaha memahami apa yang terjadi ketika seorang pria berambut merah, Tanuji Kiryo, dan gengnya muncul. Saat dia melihat Kiryo, Asuma mengetahui bahwa dia adalah keturunan dari salah satu bawahannya dari 3000 tahun yang lalu. Kiryo berjalan ke arah Asuma, mengatakan kepadanya bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak datang ke akademi. Kiryo mengejek Asuma, menanyainya apakah sihirnya hampir membunuhnya dan menyebabkan dia kehilangan ingatannya. Kiryo tertawa histeris pada Asuma, menyebutnya pecundang. Bawahan Kiryo menyarankan agar mereka mempermainkannya seperti yang biasa mereka lakukan. Kemudian menyadarkan Asuma bahwa Kiryo adalah orang yang memperlakukan Asuma yang lain seperti sampah. Ini membuat Asuma kesal, dan dia memutuskan untuk menguji seberapa banyak mana yang dimiliki tubuh itu. Dia mengaktifkan sihirnya dan meninju wajah Kiryo tanpa rasa takut. Para penonton terkejut melihat Asuma menyerang Kiryo.
Bawahan Kiryu dengan marah menyerang Asuma, tetapi Asuma tidak khawatir karena mana di tubuhnya cocok untuknya. Asuma dengan mudah menghindari para penyerang dan mengalahkan mereka dengan keterampilan bertarung sederhana. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba keluaran mana, dan dia melepaskan gelombang sihir yang kuat yang membuat mereka jatuh ke tanah. Kiryu kesal dengan rasa malu yang saat ini dia derita dari Asuma, dan dengan marah melepaskan meriam api neraka. Para siswa terkejut ketika mereka melihat ini, karena itu adalah mantra kuat yang dilarang di halaman sekolah. Para siswa berteriak pada Asuma, menyuruhnya untuk menghindari serangan itu atau dia akan mati. Anehnya, Asuma tidak bergerak sedikit pun, dan dia mengaktifkan tabir partikel yang memusnahkan sihir. Mantra Asuma memecah meriam api, dan Asuma merasa lega bahwa mantra khasnya masih berfungsi. Kiryu terpana ketika apinya menghilang sebelum mencapai Asuma. Bahkan para siswa yang menonton pun bingung karena ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Asuma memutuskan untuk menganggap semuanya dengan serius, dan dia berlari ke arah Kiryu, membuat orang itu ketakutan, karena dia tidak menyangka sampah seperti Asuma akan melawan. Kiryu menganggap dia dan bawahannya sebagai elit, dan Asuma bahkan seharusnya tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun pada mereka. Dengan marah, Kiryu melepaskan sihir kuat yang menelan tubuhnya dalam api. Asuma mengenali sihir dari era kuno, dan menyadari bahwa dia telah membangkitkan potensinya karena dia kesal. Dengan seluruh tubuhnya terbakar api, dia mengejar Asuma, tetapi sebelum dia bergerak, Asuma menemuinya di tengah jalan dengan pukulan ke perut. Ini mengirimkan gelombang rasa sakit melalui tubuhnya, dan Asuma menutupinya dengan jentikan yang menyakitkan di kepala, yang membuatnya terbang. Pada saat semuanya mereda, Kiryu dan anak buahnya semua tergeletak di tanah menggeliat kesakitan. Para siswa lain terkejut dan ngeri pada saat yang sama. Asuma, di sisi lain, sedang menganalisis struktur tubuhnya, dan dia menyadari bahwa mana laten itu luar biasa, tetapi tidak memiliki stamina untuk mengimbangi. Kemudian, Asuma duduk di kelas bersama siswa lain, dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan terulangnya apa yang terjadi di masa lalu. Selain itu, dia tidak berniat untuk memaafkan keturunan dari mereka yang mengkhianatinya. Tepat pada saat itu, dia melihat sebuah perangkat aneh di atas meja, dan dia bertanya kepada gadis di sampingnya apa itu. Gadis itu, Shinomiya Lily, mengungkapkan bahwa itu adalah perangkat yang memungkinkan seseorang mengaktifkan sihir modern dengan kecepatan tinggi, dan itu disebut Smart Rod. Asuma kemudian menyadari bahwa sihir modern pada dasarnya adalah perpaduan antara sains dan sihir. Pada dasarnya, mantra dari 3.000 tahun yang lalu sekarang disebut sihir kuno, dan mereka yang mempraktikannya sudah punah. Karena kemajuan dalam sains, sihir modern menjadi standar. Sihir modern pada dasarnya dibangun di atas teori, yang terdengar aneh bagi Asuma, tetapi membuatnya menarik. Tiba-tiba, Asuma menyadari bahwa dia benar-benar dapat menciptakan sihir hibrida aslinya sendiri dengan menggabungkan sihir modern dengan sihir kuno, dan pikiran ini membuatnya bersemangat. Setelah guru selesai dengan ceramahnya, Asuma bertanya kepada Lily apakah kelas untuk hari itu sudah selesai, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa ada tes bakat bulanan yang dijadwalkan untuk hari itu. Karena ini, mereka semua menuju ke halaman sekolah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di halaman sekolah, dan mereka disambut oleh guru mereka, George Todu. Dia memberitahu mereka bahwa tes hari ini akan menjadi yang paling penting karena akan menentukan atribut mereka sebagai penyihir. Dia mendesak mereka untuk mengikuti tes dengan cukup serius. Karena Asuma masih memiliki banyak hal untuk dipelajari, dia meminta Lily untuk menjelaskan warna atribut kepadanya. Lily mengungkapkan bahwa penyihir api berwarna merah, sedangkan penyihir air berwarna biru, dan penyihir gelap berwarna hitam. Rupanya, mana disalurkan melalui sirkuit mana tubuh untuk merapal mantra, tetapi sirkuitnya memiliki kapasitas terbatas, jadi kebanyakan orang hanya menggunakan satu elemen. Inilah pilihan yang menentukan spesialisasi seseorang. Tidak lama kemudian, George memanggil Asuma ke atas panggung. Dengan wajah jijik, dia bertanya elemen apa yang akan dia pilih. Dengan wajah percaya diri, Asuma memberitahu George bahwa dia tidak tertarik untuk memilih elemen apapun karena dia merasa nyaman menjadi tanpa elemen. George mengira Asuma bercanda, tetapi Asuma memperjelas bahwa dia tidak berniat memilih hanya satu elemen. Ini membuat George kesal, karena dia percaya bahwa Asuma mengejeknya. Para siswa lain terkejut karena Asuma memilih untuk menjadi Neet. Mereka tidak percaya bahwa dia sengaja memilih elemen yang merugikan. Ini adalah pertama kalinya Asuma disebut Neet, dan dia menyadari bahwa itulah sebutan untuk penyihir tanpa warna di era modern. Namun dia tidak khawatir karena mereka semua salah paham. Mengambil jalur pertumbuhan yang bias pada dasarnya bodoh karena tetap tanpa warna adalah satu-satunya cara untuk menggunakan mana seseorang sepenuhnya. George mulai mengeluh, menanyakan mengapa seseorang serendah Asuma bahkan terdaftar di akademi. George mengancam akan memukuli Asuma seperti yang biasa dia lakukan. Asuma kemudian menyadari bahwa George adalah guru yang selalu mengganggu Asuma sebelumnya. George memberitahu Asuma bahwa tidak ada potensi bagi penyihir tanpa warna, tetapi Asuma tidak setuju, mengatakan Neet adalah yang terkuat.
Karena George tidak mau mempercayainya, Asuma menyarankan agar mereka menguji teori tersebut dengan pertempuran tiruan. Asuma siap untuk menunjukkan kepada George bahwa Nate adalah yang terkuat, tetapi ini membuat guru itu kesal. Dia tidak percaya bahwa Asuma dengan serius menantangnya untuk bertarung. Dan karena ini, dia memberitahu para siswa bahwa ada perubahan dalam rencana. Dia memberitahu mereka bahwa tes bakat untuk hari itu akan mencakup pertempuran tiruan tanpa batasan. Lily panik ketika dia mendengar bahwa George tidak menambahkan batasan apapun pada duel karena George adalah yang terkuat di seluruh fakultas. Sebelum pertarungan dimulai, George memberitahu Azuma untuk tidak menyalahkannya atas apapun yang terjadi selama pertarungan mereka. Asuma dengan santai memberitahu George bahwa dia seharusnya khawatir tentang dirinya sendiri. Pertandingan dimulai, dan George melepaskan 2 Smart Rod, mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya di akademi yang dapat menangani banyak elemen. Dia menggabungkan 2 serangan, Brace Bomb sihir modern dan Thunder Lance. Semua orang percaya Asuma sudah selesai karena serangan bergerak langsung ke arahnya, tetapi yang paling mengejutkan mereka, dia dengan santai memblokir serangan itu dengan mantra penghalang. George menyaksikan dengan ngeri karena apa yang terjadi tepat di depannya tidak mungkin terjadi. George melemparkan gelombang serangan lain ke Asuma, tetapi dia masih memblokirnya dengan mudah. Ini mengejutkan George dan bahkan para siswa yang menonton. George terus melancarkan semua serangan yang dia bisa, tetapi Asuma perlahan berjalan ke arahnya sambil menangkis semua serangannya. George mulai panik, dan dia berteriak pada Asuma menyuruhnya untuk tidak mendekat. Asuma dengan percaya diri berjalan ke arahnya, dan dia menghancurkan Smart Rod-nya sebelum meletakkan tangannya di bahunya dan melancarkan serangan menyakitkan padanya. Asuma menyuruh George untuk mengakui semua yang dia lakukan kepada semua orang, atau dia akan mengubahnya menjadi debu. Menyadari bahwa Asuma tidak menggertak dengan ancamannya, George mulai mengaku. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu mengabaikan ketika Kiryu dan gengnya menindas Asuma. Bahkan ketika Asuma curhat padanya, dia masih memukulinya karena itu. Para siswa merasa ngeri dan kecewa ketika mereka mendengar ini dan mereka dengan cepat bergegas untuk mendapatkan kepala sekolah. George jatuh berlutut, dan Asuma menatapnya sambil bertanya bagaimana perasaannya tentang kekalahan dari penyihir tanpa warna. Karena pertarungan melawan George, Asuma menjadi kekuatan yang menakutkan di kelas karena dia sekarang terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Setelah kelas untuk hari itu, Asuma menoleh ke Lily lagi untuk berbicara dengannya, mengejutkan gadis itu. Asuma berterima kasih kepada Lily atas bantuannya sebelumnya, dan wajah Lily memerah karena sangat tersipu. Asuma membuatnya semakin buruk bagi Lily, dengan mendekatinya dan bertanya apakah dia bersedia pergi bersamanya. Seluruh dunia Lily menjadi syok ketika dia mendengar ini. Dengan wajahnya yang benar-benar merah, dia secara halus setuju untuk pergi bersamanya. Namun, kenyataan segera menyadarinya ketika dia menyadari bahwa Asuma bermaksud sesuatu yang lain. Dia hanya ingin dia menunjukkan kepadanya sekolah dan tempat-tempat penting yang perlu dia ketahui. Setelah menunjukkannya, Asuma berterima kasih padanya atas bantuannya, dan dia merasa seperti orang idiot karena menaruh harapan padanya. Dia gagal membendung emosinya, dan dia mulai mengamuk sampai Asuma bertanya apa masalahnya. Dia dengan cepat menjawab bahwa tidak ada yang salah. Dan untuk menutupi kesalahan emosionalnya, dia membawa Asuma ke gedung terbaik di sekolah, ruang analisis sihir. Lily memberitahu dia bahwa siswa dapat menggunakan ruangan itu selama mereka mengajukannya. Asuma kemudian memberitahu Lily bahwa dia sekarang dapat mengakhiri tur karena dia memahami semuanya dengan jelas. Dia berterima kasih padanya atas bantuannya dan meyakinkannya bahwa dia akan membalasnya atas bantuannya suatu hari nanti. Lily sangat terkejut dengan semua ini, memaksanya untuk bertanya apakah pria itu benar-benar Asuma. Dia mengakui bahwa Asuma telah menjadi orang yang sama sekali berbeda sejak hari itu dimulai. Asuma mengakui bahwa dia mungkin tampak berbeda karena dia baru bangun sehari sebelumnya dan ingatannya agak campur aduk. Dia kemudian meminta maaf karena membuatnya khawatir. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Asuma terkesan bahwa Lily mampu mengetahui bahwa ada sesuatu yang terasa tidak beres. Setelah ini selesai, Lily pergi dan Asuma tetap tinggal di ruang analisis. Asuma meletakkan tangannya di komputer dan memintanya untuk menganalisis sihir kuno dan modern. Asuma yakin bahwa dengan komputer, ia dapat mengembangkan sihir hibrida baru dan orisinal. Asuma tersenyum karena dia tidak sabar untuk menggunakannya keesokan harinya. Tiba-tiba, seorang pria muncul di sampingnya, bertanya kepadanya apakah dia Asuma. Ini mengejutkan Asuma, karena dia bahkan tidak merasakan kehadiran pria itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Izuya Katakura, dan dia adalah salah satu dari S4. Asuma bingung tentang apa arti S4, dan Izuya mengungkapkan bahwa itu berarti 4 yang kuat. Pada dasarnya, mereka yang berada di grup dianggap yang terkuat di akademi, dan Izuya adalah salah satunya. Izuya memberitahu Asuma bahwa dia mendengar tentang bagaimana dia mengalahkan Kiryu, yang juga merupakan anggota grup. Apa yang mengejutkan Izuya adalah kenyataan bahwa dia adalah penyihir tanpa warna.
Namun, Izuya mengakui bahwa dia tidak kesal karena Asuma mengalahkan Kiryu karena dia bukan penggemar hal-hal yang dia lakukan. Karena ini, Izuya memberitahu Asuma bahwa dia ingin mereka menjadi teman. Dia mengulurkan tangannya ke Asuma dengan senyum lebar di wajahnya, dan Asuma mengambil waktu sejenak sebelum menjabat tangannya dan menerima kesepakatan itu. Dalam proses saling berjabat tangan, Asuma menyadari bahwa Izuya telah menggunakan semacam mantra lemah padanya, dan dia berasumsi bahwa itu adalah mantra pelacak. Alih-alih kesal dengan ini, dia terkesan karena Izuya dapat menggunakan sihir modern secara alami tanpa menggunakan smart rod. Selain itu, dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia adalah keturunan dari rekannya di masa lalu, penyihir angin. Setelah mereka selesai bertukar jabat tangan, Izuya berbalik untuk pergi, dan Asuma tersenyum cerah karena dia pada dasarnya menerima tantangan Izuya. Keesokan harinya, Asuma pergi ke ruang fakultas untuk membuat reservasi untuk ruang analisis, dan dia diberi 1 jam, yaitu pukul 3 sore sampai 4 sore. Selama kuliah hari itu, Asuma gagal berkonsentrasi karena dia tidak sabar untuk mengunjungi ruang analisis sihir. Setelah sekolah, dia langsung menuju ruangan itu. Azuma fokus pada sihir kuno, panel agung, yang merupakan bentuk sihir kuno yang dia gunakan dulu. Itu adalah prosedur di mana-mana diambil dari atmosfer dan kemudian dipadatkan di dalam bingkai mana di dalam tubuh. Setelah sihir yang ingin diaktifkan oleh penyihir ditentukan, mana dipindahkan dari bingkai mana ke bingkai eksekusi, dan lingkaran sihir akhirnya memformat proses yang tidak stabil menjadi pola yang tetap. Pada dasarnya, ketepatan dan keindahan lingkaran sihir sebanding dengan keterampilan penyihir. Mana mengalir melalui lingkaran sihir yang dirancang oleh perapal, dan ketika dilepaskan dari sana, sihir itu aktif. Sihir kuno, di sisi lain, hanya dapat digunakan oleh mereka yang terpilih. Ini pada dasarnya karena mana tidak dapat dimurnikan di dalam tubuh tanpa bakat sihir. Namun, segalanya tampak berbeda di era modern karena bingkai mana internal dan bingkai eksekusi telah digantikan oleh organ yang disebut sirkuit mana berkat penemuan smart rod. Smart rod secara otomatis menyuntikkan mana ke dalam sirkuit mana tubuh dan secara artifisial menghasilkan lingkaran sihir untuk mengaktifkan mantra. Sederhananya, mereka dapat membuat proses yang lebih umum, sehingga memungkinkan untuk mengaktifkan sihir tanpa perbedaan pribadi bawaan. Namun, karena manualisasi prosedur, kekuatan sihir telah menurun jika dibandingkan dengan sihir kuno. Dan seperti yang diharapkan, tanpa smart rod, tidak mungkin menggunakan sihir. Dengan semua ini, Asuma mengetahui bahwa menciptakan sihir hibrida yang mencampurkan teknologi kuno dan modern adalah tujuan utamanya. Namun untuk melakukan ini, dia tahu bahwa dia harus menguasai sihir modern ke tingkat tertinggi sehingga dia dapat menaklukkan semua atribut. Dia berencana untuk menggunakan komputer kuantum untuk menjalankan perhitungan untuk teori dasar sihir hibrida hipotetisnya. Asuma memasukkan datanya, dan setelah selesai, dia memutuskan untuk mengambil minuman dan menunggu sampai hasil perhitungan keluar. Tiba-tiba, dia terlempar ke ruang magis di mana dia jatuh. Dia dengan cepat mengetahui bahwa dia saat ini sedang diserang oleh seseorang yang menggunakan sihir modern, tetapi masalahnya adalah dia tidak dapat melihat orang itu. Saat itu, dia menyadari bahwa hanya ada satu orang yang telah lolos dari radarnya, dan ini adalah Azuya. Asuma tidak percaya bahwa pria itu sudah bergerak ketika dia menyarankan agar mereka menjadi teman. Karena Azuya tidak keberatan menyerangnya, Asuma berencana untuk mengajarinya apa artinya menjadi seniornya. Karena tidak mungkin Izuya bisa menteleportasinya ke langit, Asuma mengetahui bahwa itu adalah mantra pengubah pengenalan untuk membuatnya melihatnya seperti itu. Ini adalah jenis sihir yang sama yang digunakan Izuya di masa lalu, dan Asuma terkejut bahwa dia belum berubah. Meskipun demikian, Asuma penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi jika dia terus jatuh bebas. Saat itu, sekelompok binatang buas magis buatan muncul entah dari mana. Asuma terpaksa merapal mantra penghalang, dan dia mengetahui bahwa dia akan terjebak dalam posisi bertahan jika dia tidak dapat menentukan di mana Izuya bersembunyi. Asuma merencanakan langkahnya dan memutuskan untuk menggunakan sihir perlambatan untuk menghentikan kejatuhannya. Tapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia jatuh ke tambang sihir. Saat inilah dia menyadari bahwa Izuya telah menempatkan tindakan pencegahan di ruang magis yang akan selalu bereaksi terhadap mantra yang dia aktifkan. Asuma sampai pada kesimpulan cepat bahwa dia perlu menghancurkan ranjau sebelum meledak menyebabkan ledakan berantai. Asuma percaya dia memiliki segalanya di bawah kendali sampai dia tiba-tiba mendapati dirinya melayang di ruang kosong tanpa atmosfer, membuatnya sulit bernapas. Dia masih berurusan dengan ini ketika sejumlah ledakan mengguncang ruang itu, dan saat inilah Asuma akhirnya memutuskan bahwa dia sudah cukup. Asuma segera menyadari bahwa dia berisiko mati lemas dan mati jika dia tidak bergerak cepat. Sebagai penutup, ruang magis itu rumit dalam konstruksinya seperti sebuah karya seni. Karena dia tahu bagaimana Azuya beroperasi, dia cukup yakin bahwa dia bersembunyi di suatu tempat dan menonton sehingga dia dapat menyaksikan kematiannya.
Ini berarti seluruh ruang tidak otonom, jadi Azuya pasti ada di dekatnya dan mengawasi melalui lubang intip. Azuma menyimpulkan bahwa jalan keluarnya adalah menemukan lubang intip dan dia menyerahkan dirinya ke mode fokus 100%. Izuya melihat ini dan percaya bahwa Azuma akhirnya menyerah, tetapi pada saat yang sama, dia belum siap untuk mundur. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang ruang itu, dan ini berkat Azuma yang menyalurkan semua mana terkonsentrasi ke dalam bingkai eksekusinya dan melepaskannya sekaligus. Izuya terkejut ketika dia melihat ini, tetapi Asuma tidak menahan diri saat dia terus memperluas lingkaran sihirnya yang besar. Dia berencana untuk mengungkap anomali di dalam ruang dan menentukan titik pengamatan Izuya dengan melakukan ini. Setelah beberapa saat melakukan ini, dia akhirnya menemukan Izuya, dan dia tidak membuang waktu untuk mengeksploitasi ruang itu. Dia menghancurkan sihir Izuya, dan dia menemukan dirinya di ruang sihir lagi. Dengan ini, dia menegaskan bahwa Izuya menggunakan sihir pengubah pengenalan. Asuma kemudian meninggalkan ruangan untuk menemukan Izuya di tempat dia duduk. Asuma menghampirinya, menanyainya mengapa dia ingin menyakitinya ketika dia mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia ingin mereka akur. Izuya melompat dengan gembira, memberitahu Asuma bahwa dia adalah semua yang dia bayangkan. Izuya berbicara tentang betapa mudahnya bagi Asuma untuk menerobos sihir ilusi dan merapal sihir levitasi tanpa nyanyian. Izuya memberitahu Asuma bahwa dia adalah orang yang luar biasa karena dapat melakukan ini. Izuya terus menari-nari sambil membandingkan teknik Asuma dengan seni terbaik di dunia. Dia memberitahu Asuma bahwa dia luar biasa dan dia ingin memahami sirkuit sihirnya. Tiba-tiba, wajah Izuya berubah saat dia memberitahu Asuma bahwa yang paling dia sukai adalah melihat sesuatu yang indah dihancurkan. Sebelum Asuma dapat bereaksi, dia menyadari bahwa Izuya telah selangkah lebih maju darinya lagi dan dia telah jatuh ke dalam mantra lain miliknya. Izuya kemudian mengaktifkan mantra sihirnya, Meteor Fall, dan sekelompok bahan konstruksi dari bawah melayang ke udara untuk mulai jatuh pada Asuma dalam upaya untuk menusuknya. Bahkan dengan sejumlah bahan tajam yang mendatanginya, Asuma tetap tenang. Tepat sebelum paku turun padanya, dia berhasil membuat penghalang untuk memblokirnya. Namun Izuya mengejeknya, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melihat berapa lama dia akan bertahan. Izuya terus melemparkan beberapa bahan ke Asuma, memaksanya untuk terus menghindar, dan tanpa ragu dia menyadari bahwa Izuya berusaha untuk menyudutkannya. Sebelum Asuma menyadarinya, dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah bahan konstruksi yang ditujukan untuk menghabisinya. Asuma terus bertahan, tetapi Izuya mengejeknya, mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mencapai batasnya. Izuya kemudian melangkah lebih jauh dengan menarik pesawat terbang ke lokasi Asuma. Izuya aura bertani di udara sambil memberitahu Izuya bahwa dia berada di dunianya. Izuya memberitahu Asuma bahwa dia penasaran untuk melihat bagaimana dia akan memblokir serangan terbarunya. Asuma mengangkat tangannya ke udara, tetapi pada saat yang sama, dia memfokuskan perhatiannya pada lingkungannya. Sementara itu, Izuya berencana untuk menusuknya dengan jarum. Tetapi saat dia melemparkan jarum ke Asuma, dia membatalkan mantra yang melindungi pesawat. Ini mengejutkan Izuya, dan dia menyaksikan pesawat itu jatuh. Namun, ternyata itu adalah ilusi, dan serangan utamanya adalah jarum. Asuma mampu melihat ini, dan dia menangkap jarum itu dengan cukup mudah. Asuma mengejeknya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat skemanya. Asuma menjelaskan bahwa mantra yang memanipulasi angin untuk menjatuhkan puing-puing itu hanyalah umpan. Izuya telah menjatuhkan benda-benda nyata seperti tiang dan pelat logam, tetapi kemudian dia mengikutinya dengan pesawat ilusi untuk menarik perhatiannya. Sementara Asuma terganggu, dia kemudian meluncurkan jarum ajaib yang diresapi dengan mantra yang mengganggu kesadaran, yang merupakan langkah nyata Izuya. Asuma tersenyum, karena bahkan Meteor Fall yang seharusnya dari Izuya hanyalah gertakan. Asuma memuji kerja keras Izuya, tetapi memberitahu dia bahwa semua yang dia coba lakukan tidak berguna melawannya. Izuya memperdebatkan kemungkinan ini, mengatakan tidak mungkin Asuma bisa melihat sihirnya karena tidak ada penyihir yang hidup setuju ketika dia mengaktifkan sihirnya. Izuya mengatakan ini hanya mungkin jika orang tersebut adalah Archmage legendaris dari 3000 tahun yang lalu. Saat itu, Asuma mengatakan kepadanya bahwa karena sihirnya sangat bagus, dia akan mengakhiri pertempuran dengan halus. Dia berlari menuju Izuya dengan kecepatan yang tidak bisa dia reaksikan, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia menggunakan terlalu banyak sihir di depannya, yang memberinya kesempatan untuk menganalisanya. Asuma meletakkan tangannya di dada Izuya, dan melepaskan lingkaran sihir yang mengirimkan getaran rasa sakit melalui tubuhnya. Efek sihirnya bekerja, dan Izuya berteriak kesakitan sebelum pingsan. Asuma berdiri tegak di atasnya, dengan senyum di wajahnya, karena dia memenangkan pertempuran. Saat Izuya pingsan, dia bermimpi tentang leluhurnya dari 3000 tahun lalu. Dia cukup dekat dengan Asuma saat itu, dan dia menganggap Asuma sebagai karya seni. Meskipun dia dekat dengan Asuma, Izuya tidak dekat dengan anggota tim lainnya karena dia selalu menghindari mereka. Kiryu percaya bahwa Izuya pemalu, tetapi rekan tim mereka yang lain mengatakan Izuya mungkin tidak menyukainya.
Rupanya Izuya tidak akur dengan yang lain karena mereka tidak menghargai seni, dan Izuya bukanlah orang yang main-main dengan orang seperti mereka. Tepat ketika segala sesuatunya menjadi sangat baik antara dia dan Asuma, dia tiba-tiba diberitahu oleh salah satu rekan timnya bahwa Raja telah memberikan dekrit kerajaan mengenai fakta bahwa Asuma adalah seorang pengkhianat. Izuya tidak ingin mempercayai ini karena dia tidak berpikir ada kemungkinan Azuma mengkhianati mereka. Rekan timnya mengatakan kepadanya bahwa ini benar karena Raja memiliki kekuatan untuk melihat masa depan, dan itu tidak pernah salah. Ini menghancurkan hati Izuya karena dia menganggap Azuma sebagai karya seni, dan dia bertanya-tanya mengapa dia mempertaruhkan segalanya untuk mengkhianati kerajaan. Izuya mempertanyakan ini ketika dia bangun di rumah sakit. Karena Izuya tidak mengalami peristiwa itu secara langsung, dia percaya bahwa apa yang baru saja dia saksikan adalah mimpi buruk. Izuya berusaha untuk menyatukan dirinya ketika Asuma muncul, menawarkan air minum kepadanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah minuman elektrolit dengan gula di dalamnya. Asuma menyarankan agar Izuya melakukan rehidrasi secepat mungkin karena dia telah kehilangan banyak cairan karena berkeringat. Izuya terkejut dan dia bertanya kepada Asuma mengapa dia membantunya. Asuma menyebutkan bahwa Izuya terkena mantranya langsung dan tidak mungkin dia keluar tanpa cedera. Meskipun demikian, dia memberitahu dia bahwa sirkuit sihirnya masih stabil dan tampaknya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Saat itu, Izuya memperhatikan handuk di tangan Asuma, dan saat itulah dia menyadari bahwa Asuma telah merawatnya saat dia keluar. Dengan senyum cerah di wajahnya, Asuma memberitahu Izuya bahwa dia melakukannya karena dia tidak ingin kehilangan penyihir berbakat. Dengan suara halus, Izuya berterima kasih kepada Izuya atas bantuannya, dan dia memberitahu dia bahwa tidak semua orang di S4 seperti Kiryu. Izuya mengakui bahwa kekuatan sihir Kiryu luar biasa, tetapi pada saat yang sama, dia tidak setuju dengan idenya. Izuya kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin melihat seberapa kuat Asuma untuk dapat mengalahkan Kiryu. Izuya kemudian menundukkan kepalanya kepada Asuma untuk meminta maaf atas nama Kiryu karena semua yang telah dia lakukan padanya. Asuma tersenyum, dan dia memberitahu Izuya bahwa dia tidak tampak seperti orang jahat. Dia kemudian memberitahu Azuya bahwa dia hanya akan melupakan bahwa dia menyergapnya. Namun, sebagai imbalan untuk ini, dia ingin mereka membuat kesepakatan. Azuya bertanya kepadanya apa kesepakatannya, dan Azuya memberitahu Azuya bahwa dia ingin dia keluar dari S4 dan bergabung dengannya untuk menciptakan faksi baru di akademi. Asuma siap mengambil risiko merekrutnya karena dia tidak memiliki ingatannya dari 3000 tahun lalu. Asuma sudah menyadari bahwa dia akan membutuhkan sekutu jika dia ingin mencapai sesuatu di era saat ini. Asuma memberitahu Izuya bahwa dia mengandalkannya untuk berjalan bersamanya menuju masa depan yang dia tuju. Izuya benar-benar terkejut dan merasa terhormat dengan tawaran itu. Dia tidak membuang waktu untuk turun dari tempat tidur, dan dia berlutut di depan Asuma, mengatakan kepadanya bahwa dia siap untuk mengikuti jejaknya. Asuma terkejut dengan perilaku Izuya, karena dia jelas ingat Izuya dari 3000 tahun lalu melakukan hal yang sama. Saat itu, Asuma memberitahu perawat bahwa dia bisa melihatnya mengintip dari balik pintu. Wanita itu dengan cepat keluar mengatakan dia tidak bermaksud begitu. Karena dia sudah selesai dengan Izuya, Asuma bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia memberi perawat grafik yang menganalisis sirkuit sihir Izuya. Asuma mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menggunakan ini sebagai referensi, dan saat dia menatap grafik, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak percaya betapa rinci grafik itu. Dia berteriak pada Asuma untuk berhenti, dan dia bertanya kepadanya apakah dia bersedia bergabung dengan lembaga penelitiannya sebagai siswa khusus. Asuma berbalik, tersenyum padanya, dan menolak tawaran itu, mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menyukai akademi itu. Setelah pergi, Asuma menuju ke ruang analisis sihir karena dia sedikit teralihkan, dan dia perlu melanjutkan penelitiannya. Setelah komputer selesai menganalisis semua yang dia sarankan, komputer sampai pada kesimpulan bahwa teorinya direkomendasikan untuk dipresentasikan di konferensi akademik sebagai sistem sihir baru. Asuma senang bahwa firasatnya benar, dan dia menghela nafas lega karena ini meletakkan dasar bagi sihir hibrida yang mencampurkan metode kuno dan modern. Asuma mengetahui bahwa hal berikutnya yang akan dia lakukan adalah mengubah setiap formula sihir agar sesuai dengan penggunaan tertentu. Setelah ini, dia akan menyesuaikannya dengan sirkuit sihir, dan dia juga perlu memverifikasi kompatibilitasnya dengan elemen. Karena dia memiliki banyak hal untuk dilakukan, Asuma menyadari bahwa ruang analisis sihir mungkin juga menjadi rumah keduanya. Asuma berencana untuk melampaui semua sihir kuno yang telah dia pelajari, dan kemudian menciptakan sihir revolusioner. Keesokan harinya di kelas, guru memutuskan untuk memanggil Asuma karena ada kecurigaan bahwa dia curang karena nilainya tiba-tiba naik. Guru menyuruhnya untuk maju untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di papan tulis. Guru menyuruh Asuma untuk maju, dan Asuma dengan percaya diri berjalan untuk membuktikan bahwa Neet bukanlah sampah. Asuma mengambil kapur, dia mulai menyelesaikan persamaan hingga detail menit terakhir, mengejutkan guru dan bahkan para siswa.
Asuma bahkan menjelaskan bagaimana persamaan itu muncul dan untuk apa itu digunakan. Rupanya, itu adalah persamaan yang sama, yang mengarah pada penemuan batang pintar. Dan ketika guru mendengar ini, dia benar-benar kewalahan. Dia tidak punya pilihan selain memberitahu Asuma bahwa dia benar, dan dia menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduknya. Guru ditinggalkan dalam keadaan linglung karena Asuma baru saja memecahkan masalah yang dimaksudkan untuk mereka yang berada di universitas. Saat dia kembali ke tempat duduknya, Lily tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria keren dan santai itu. Saat makan siang, sebagian besar kelas berjalan ke Lily, memohon padanya untuk berbicara dengan Asuma, sehingga dia bisa berteman dengan mereka. Menyadari bahwa mereka tidak akan membiarkannya bernapas kecuali dia melakukannya, Lily akhirnya setuju untuk berbicara dengan Asuma. Lily kemudian bertanya kepada Asuma apakah dia akan bebas setelah sekolah sehingga mereka bisa pergi ke kafe di Ebisu bersama seluruh kelas. Asuma awalnya menolak tawaran itu, tetapi saat dia menyadari bahwa Lily akan dipermalukan, dia berubah pikiran. Seluruh kelas meledak dalam kegembiraan ketika dia mengatakan ini, dan mereka mengakui bahwa itu adalah hari terbaik dalam hidup mereka. Sementara itu, ada seorang gadis aneh yang mengawasi Asuma, dan dia bertujuan untuk menghancurkan wajah tampan Asuma. Beberapa saat kemudian, Asuma dan teman-teman sekelasnya tiba di kafe, tetapi Asuma bahkan tidak bisa beristirahat sejenak karena para siswa tertarik pada semua yang menyangkut dirinya. Lily segera bosan dengan pertanyaan mereka yang tak henti-hentinya, dan dia berteriak pada mereka, menyuruh mereka untuk bertanya satu persatu. Asuma kemudian mulai menjawab semua pertanyaan mereka, seperti apa makanan favoritnya, dan keuntungan menjadi seorang neet. Bahkan ketika dia akan melewatkan pertanyaan, siswa dengan cepat mengingatkannya. Asuma mengungkapkan bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah Lily. Dan saat dia mengatakan ini, dia membuat Lily hampir pingsan, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang agar semuanya tidak berakhir seperti sebelumnya. Namun, dia melampiaskan emosinya pada cangkir yang dia pegang, meremasnya begitu keras sehingga dia menumpahkan semua isi cangkir. Asuma masih menemukan cara untuk membuatnya bingung dengan menghiburnya karena minuman yang tumpah. Lily kemudian memberitahu Asuma bahwa para siswa penasaran tentang dirinya karena tidak satu pun dari mereka menawarkan kursus elit. Rupanya, arti lengkap mereka untuk rapi bukanlah pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, namun mereka semua yakin bahwa ini bukan situasi dalam kasus Asuma. Faktanya, mereka percaya itu lebih seperti rapi, terampil, pintar, dan luar biasa. Asuma tersenyum ketika dia mendengar ini, dan dia memberitahu para siswa bahwa mereka mungkin benar. Lily tidak percaya bahwa Asuma benar-benar santai dengan semua yang mereka katakan sejauh ini. Saat mereka meninggalkan kafe, mereka bertukar informasi kontak dengan Asuma, dan ini membuat mereka semakin senang. Sementara itu, ada seseorang yang memata-matai Asuma dan mengirim lokasi langsungnya ke bos mereka. Asuma segera menyadari kehadiran orang ini, dan dia menyuruh Lily untuk berhati-hati. Tiba-tiba, sekelompok siswa elit muncul di depan mereka. Asuma menuntut untuk tahu mengapa mereka ada di sana, tetapi mereka tetap diam sampai sebuah mobil berhenti di depan mereka. Para siswa kemudian membuat jalan bagi siapapun yang ada di dalam mobil. Ketika pintu mobil terbuka, teman-teman sekelas Asuma panik karena orang yang keluar dari mobil adalah salah satu dari S4. Orang itu berjalan ke arah Asuma dan memperkenalkan dirinya sebagai Fukata Shion, kepala serikat klub akademi. Tanpa ragu Asuma bisa melihat bahwa Shion adalah Shion yang sama dari 3.000 tahun yang lalu. Shion kemudian memberitahu Azuma bahwa dia mendengar tentang bagaimana dia membantu Azuya. Dan karena kelompok itu tidak bisa terus berhutang budi, dia memutuskan untuk menantang Asuma dalam duel sihir. Lily terkejut ketika mendengar ini, dan Asuma berbalik untuk bertanya padanya apakah dia tahu apa itu duel sihir. Lily ngeri ketika dia menyadari bahwa Asuma tidak tahu apa-apa, dan dia berbisik di telinganya memberitahunya apa itu duel sihir. Ketika Asuma terlalu lama memberikan jawabannya, Shion melepaskan aura pertempurannya yang menakutkan untuk mengintimidasi Asuma. Asuma menganalisis aura itu dan menyadari bahwa itu adalah semangat juang yang ditujukan padanya dan teman-teman sekelasnya. Asuma menyadari bahwa Shion bersedia mengambil Sandra, asalkan dia membuatnya menerima duel. Karena ini juga memberikan hiburan bagi Asuma, dia memutuskan untuk menerima duel. Saat dia setuju untuk berduel, Shion menyarungkan pedangnya, dan dia memberitahu Asuma bahwa duel akan berlangsung besok pagi di arena pusat akademi. Asuma tersenyum karena dia tidak khawatir sedikit pun, dan dia siap menunjukkan kepada Shion mengapa dia jauh lebih baik darinya. Kemudian, Asuma mendapati dirinya dalam mimpi jernih. Dan dari dalam mimpi, dia dapat menyelami alam bawah sadarnya dan pikiran tersembunyi. Asuma menganggap ini sebagai kesempatan besar untuk menggali pemilik asli tubuhnya. Dia ingat bahwa ketika dia bereinkarnasi, ada sejumlah kecil mana yang tidak terpakai yang tersisa di dalam sirkuit sihir tubuhnya. Karena dia belum menyentuhnya, dia percaya bahwa dia dapat membaca pikiran pemilik aslinya jika dia melihatnya. Dia juga percaya bahwa akan ada sisa Asuma masa lalu di dalam pikirannya.
Untuk melakukan ini, dia menemukan bahwa dia perlu menggunakan sihir untuk mengekstrak jiwanya, tetapi dia ingat bahwa tidak ada sihir kuno untuk ini. Menjadi jenius seperti dirinya, dia memutuskan untuk membuatnya sendiri. Dia menyukai ide itu, dan dia mulai mengumpulkan semua yang seharusnya membuatnya berhasil, dan dia melakukannya. Dia tersenyum karena dia benar-benar menciptakan sihir baru di dalam ruang mental. Asuma yakin bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang melakukan ini dalam sejarah. Seperti yang diharapkan, Asuma dapat melakukannya dan menarik pikiran tubuh itu. Asuma muda panik ketika dia melihat salinan karbon dirinya berdiri di depannya, dan dia menuntut untuk tahu di mana dia berada. Namun kepalanya mulai berdenyut, dan dia jatuh berlutut kesakitan. Asuma mengetahui bahwa sinkronisasi memori antara Asuma muda dan tubuh telah dimulai. Semua ingatan mulai membanjiri, dan Asuma menyadari bahwa dia mencoba bunuh diri di kamarnya. Itulah sebabnya dia akhirnya kehilangan kesadaran. Setelah ini, dia mendarat di rumah sakit dan koma yang seharusnya tidak dia bangunkan. Dia bertanya kepada Asuma apakah semua yang baru saja dia lihat itu benar, dan Asuma berkata ya. Dia memberitahu dia bahwa dia saat ini meminjam tubuhnya, dan dia meminta maaf untuk ini. Namun, anak muda itu tidak keberatan karena dia akan tetap koma jika bukan karena dia. Asuma muda kemudian bertanya kepada Asuma mengapa seseorang dari 3.000 tahun yang lalu bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Asuma meluangkan waktunya untuk menjelaskan, dan ketika dia melakukannya, Asuma muda hampir kehilangan akal sehatnya. Asuma juga menambahkan kisah tentang bagaimana Kiryu dan guru itu menggertaknya. Namun, Asuma telah mengalahkan mereka dan telah mengalahkan lawan kuat lainnya juga. Asuma mengungkapkan bahwa dia melakukan semua ini untuk melindungi tubuh mereka. Asuma muda panik ketika dia menyadari bahwa dia akan menjadi selebriti mini di sekolah. Namun, dia tidak berpikir ini menjadi masalah baginya lagi karena dia sudah mati. Asuma muda kemudian mengungkapkan bahwa dia akhirnya ingat bagaimana semuanya terjadi. Ketika dia koma, hujan meteor melintas dekat dan meteor-meteor itu tersedot ke dalam lubang hitam besar. Namun, di dalam lubang hitam ada setitik cahaya yang menarik perhatiannya. Dia menceritakan bahwa cahaya itu berkedip-kedip seolah-olah sedang berjuang, dan dia memutuskan untuk mengambil tempat cahaya itu. Asuma muda menyelam, dan dia terus jatuh. Dia menyadari bahwa dia adalah seseorang yang ingin mati, tetapi hidup, sementara Asuma tua adalah seseorang yang ingin hidup, tetapi akhirnya mati. Asuma muda tersenyum, mengatakan mungkin terjadi seperti yang seharusnya. Namun, Asuma tua tidak setuju, mengatakan mereka adalah dua jiwa yang berbagi tubuh dan tidak satupun dari mereka dapat eksis sebagai Asuma sendiri. Dengan percaya diri, Asuma memberitahu Asuma muda bahwa mereka saat ini berada dalam cerita mereka dan dia berjanji untuk mewujudkan mimpinya. Asuma muda tersenyum dan air mata menetes dari matanya ketika dia mendengar ini. Dia dan Asuma tua berjabat tangan dan dia berterima kasih atas bantuannya. Asuma muda memberitahu Asuma tua bahwa dia puas dengan fakta bahwa dia berusaha membantunya memenuhi keinginannya. Asuma muda kemudian bertanya kepada Asuma tua apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk membantu, dan Asuma tua memberitahu Asuma muda tentang pengalamannya di kafe. Dia memberitahu Asuma muda bahwa Lily meneriakkan semacam mantra aneh, seperti semua yang kamu ubah menjadi mocha putih. Ini membuat Asuma tua bingung, dan dia bertanya kepada Asuma muda apakah dia dapat menerjemahkan ini untuknya. Asuma muda tertawa ketika mendengar ini, dan dia memberitahu Asuma tua bahwa dia tidak keberatan membantu. Tapi saat itu, tubuhnya mulai memudar, memberitahu mereka bahwa waktu mereka habis. Asuma muda kemudian berterima kasih kepada Asuma tua karena telah membawanya kembali. Sebelum menghilang, dia memberitahu Asuma tua bahwa dia akan terus mengintip cerita mereka. Ketika Asuma bangun, dia tahu bahwa Asuma muda hanyalah pikiran yang tersisa, tetapi pada saat yang sama, dia ingin memenuhi semua keinginannya. Sementara itu, di kediaman Shion, dia terlihat duduk di depan kristal raksasa yang dikenal sebagai Wurtzite Nitride Orichalcum, yang hanya ditambang di pegunungan yang dimiliki oleh keluarga Fukata selama beberapa generasi. Ini pada dasarnya adalah logam terkeras di planet ini, dan setelah Shion selesai bermeditasi, dia mengiris logam itu menjadi kompang camping dengan pedangnya. Saat itu, gadis aneh yang menguntit Asuma sebelumnya muncul di tempat latihan Shion. Ternyata dia juga salah satu dari S4, dan dia adalah Mizuhara Miyune. Muni terkesan dengan seberapa efektif pedang Shion karena mampu memotong material itu seperti tidak ada apa-apanya. Shion kemudian memberitahu Moon bahwa dia telah menonton video yang dia kirimkan kepadanya, dan dia terkejut bahwa Izuya dan Kiryu kalah seperti itu. Shion menyebutkan bahwa dia mungkin berada di S4 hanya demi itu, tetapi pada saat yang sama dia sangat menghormati Izuya dan Kiryu. Dia menganggap mereka sebagai perwujudan dari prestis akademi. Karena ini, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang mengancam prestis akademi. Muni setuju dengannya, mengatakan kepadanya bahwa jika dia meremehkan Azuma karena dia rapi, dia hanya akan menyesalinya seperti yang dilakukan Azuya dan Kiryu. Shion kemudian mengeluarkan pedangnya, dan dia bersumpah demi bulan di langit bahwa dia akan mengalahkan Asuma.
Dia mengatakan dia tidak peduli jika sesuatu terjadi pada Asuma karena otoritas akademi jauh lebih besar daripada kehidupan manusia. Miyun senang mendengar ini, dan dia mendesak Shion untuk menghancurkan wajah cantik Asuma. Miyun kemudian bertanya kepadanya apakah dia berniat mengeluarkan senjata rahasianya selama pertarungan, tetapi Shion mengatakan tidak percaya bahwa pertarungan itu tidak akan menjamin dia melakukan itu. Dia percaya bahwa keakrabannya sudah cukup untuk pertempuran, dan begitu saja, hari duel tiba, dan Asuma bersemangat tentang semuanya. Berbicara tentang duel sihir, itu adalah pertempuran resmi antara siswa yang didasarkan pada penggunaan sihir. Rupanya, para siswa di lembaga tersebut diberi peringkat berdasarkan hasil duel sihir. Dan seperti biasa, peringkatnya mulai dari FS. Siswa dengan peringkat tinggi diberikan berbagai hak istimewa di dalam akademi, yang membuatnya semakin manis. Saat di ruang tunggu arena, inilah semua yang Asuma pelajari dari Lily. Lily percaya bahwa Asuma pasti pernah mendengarnya sebelumnya karena itu adalah pengetahuan umum bagi semua orang yang menjadi siswa. Namun Asuma memberitahu dia bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, dan dia berterima kasih padanya karena telah memberitahunya. Lily terkejut mendengar ini, dan dia berasumsi bahwa Asuma masih menderita karena seluruh hal kebingungan memori. Karena ini, dia menjadikannya keinginannya untuk mendukungnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sebenarnya berada di ruang tunggu Asuma, dan dia mulai berfantasi seperti yang selalu dia lakukan. Dibutuhkan suara Asuma yang memanggilnya untuk membawanya keluar dari zona fantasi tempat dia berada. Asuma kemudian menunjukkan padanya dua dasi, hitam dan putih, menanyakan padanya mana yang terlihat lebih baik. Lily memilih yang hitam, dan Asuma berterima kasih atas bantuannya. Asuma kemudian bertanya kepada Lily apakah dia akan mendapatkan lebih banyak waktu di ruang analisis sihir jika dia berhasil meningkatkan peringkatnya, dan Lily mengatakan ya. Lily tidak percaya bahwa ruang analisis sihir adalah perhatian Asuma dari semua kekhawatirannya. Asuma kemudian memberitahu Lily bahwa Shion memanggilnya pembuat onar bagi sekolah, dan Lily membenarkan ini dengan menunjukkan kepadanya artikel berita yang merinci pertarungannya dengan Shion. Shion telah memberitahu pers tentang keinginannya untuk memberikan pembalasan kepada Asuma yang saat ini menghancurkan akademi. Bahkan ketika Asuma melihat artikel itu, dia tidak tergerak olehnya, dan ini mengejutkan Lily. Dia tidak dapat mempercayai keberanian Asuma karena Shion adalah ahli pedang sihir Jepang dan pewaris tambang logam langka yang memasok batang pintar. Pada dasarnya, sumbangannya ke akademi mencapai miliaran, itulah sebabnya tidak seorang pun di akademi yang dapat menentangnya. Lily memberitahu Asuma bahwa bahkan jika dia benar, opini publik akan dimanipulasi, sehingga seolah-olah keadilan ada di pihak Shion. Asuma meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan semua ini, dan dia hanya mengabaikan semuanya. Dia kemudian bertanya kepada Lily bagaimana penampilannya dengan dasinya. Lily terpesona oleh auranya, dan dia meyakinkannya bahwa dasinya terlihat bagus. Dengan ini, Asuma berdiri untuk pergi ke duel. Lily terkejut bahwa tidak ada sedikit pun rasa takut pada pria itu, membuatnya bertanya-tanya apakah dia bahkan mendengarkan apa yang dia katakan. Dalam perjalanan ke arena, dia bertemu dengan Izuya, dan keduanya bertukar apa yang bisa digambarkan sebagai tatapan berkode. Sementara itu, Shion telah tiba di arena, dan para elit bersorak untuknya, menyuruhnya untuk menghancurkan Asuma dan menghabisinya. Tidak lama setelah ini, Asuma juga muncul. Shion memujinya karena tidak melarikan diri, dan Asuma menghargai sikap itu. Tiba-tiba, Shion bertanya kepada Asuma siapa dia. Pertanyaan ini mengejutkan Asuma yang percaya bahwa Shion telah melihat melalui dirinya bahwa dia adalah makhluk yang bereinkarnasi. Shion memberitahu Asuma bahwa dia menganggap pertandingan ini serius, karena Asuma mampu mengalahkan Kiryu dan Izuya, yang jelas bukan kebetulan. Inilah mengapa dia menanyakan kepada Asuma siapa dia, dan dia menyertai pertanyaan itu dengan aura pertempuran yang luar biasa. Asuma bahkan tidak bergeming di tengah semua intimidasi, dan dia hanya memberitahu Shion bahwa dia adalah Asuma. Shion terkesan bahwa Asuma bahkan tidak bergeming ketika dia mencoba mengalahkannya dengan aura pertempurannya, dan dia memberitahu dia bahwa dia tidak berniat meremehkannya. Shion mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghadapinya dengan semua yang dia miliki, dan menghancurkannya dengan segenap kekuatannya. Asuma tersenyum ketika mendengar ini, mengatakan kepada Shion bahwa inilah yang dia harapkan, dan dia meyakinkannya bahwa dia juga tidak akan menahan diri. Saat wasit akan memulai pertandingan, Shion menyuruhnya untuk menunggu. Shion kemudian memberitahu Asuma bahwa dia siap untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya karena itu adalah kebiasaan bagi keluarga Fukata yang mulia. Shion memberitahu Asuma bahwa jika dia menyerahkan surat pengundurannya saat itu, dia bersedia membiarkannya lolos dengan kekalahan secara default. Dengan cara ini, Asuma tidak akan terluka, tetapi akan sangat disayangkan bahwa para siswa yang telah berkumpul akan datang dengan sia-sia. Shion bertanya kepada Asuma apa keputusannya, dan Asuma menoleh ke wasit untuk menanyakan sesuatu kepadanya juga. Asuma bertanya kepada Shion bagaimana peringkatnya jika dia memenangkan pertandingan. Wasit mengungkapkan bahwa Shion saat ini adalah siswa peringkat S, sementara Asuma adalah peringkat F. Ini berarti Asuma akan naik ke peringkat jika dia berhasil memenangkan duel.
Setelah mendengar ini, Asuma menoleh ke Shion dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan bersedia untuk mundur dari pertandingan jika dia bersedia menaikkan peringkatnya dari F ke S. Asuma menutupinya dengan mengatakan kepada Shion bahwa dia juga akan menghindari terluka jika mereka melakukannya dengan cara itu. Saat dia mengatakan ini, amarah Shion membanjiri seluruh ruangan. Shion memberitahu Asuma bahwa sudah lama sejak seseorang keluar dari jalannya di depannya. Karena betapa kasarnya Asuma, Shion meyakinkannya bahwa dia tidak akan memaafkannya bahkan jika dia memohon atau menangis. Bahkan, dia siap untuk memukuli Asuma hingga babak belur. Asuma mengejeknya lebih jauh dengan menyuruhnya untuk datang kepadanya dengan segala cara. Shion dengan marah menyuruh wasit untuk memulai pertandingan. Dan karena Shion adalah reinkarnasi bawahannya dari masa lalu, Asuma tahu dia tidak bisa menahan diri dan berisiko kalah. Asuma berencana untuk menggunakan kekuatan penuh dari sihir kuno sejak awal. Asuma mengungkap lingkaran sihirnya, mengejutkan seluruh ruangan karena mereka belum pernah melihat lingkaran sihir seperti milik Asuma sebelumnya. Asuma kemudian melemparkan ledakan sihir ke Shion, tetapi sebelum bisa mengenainya, itu dicegat. Ternyata Shion menggunakan sihir atribut bumi pencegat otomatis. Asuma tidak terkejut karena begitulah cara dirinya yang sebelumnya bergerak juga. Shion kemudian memberitahu Asuma bahwa sihirnya yang tidak diketahui asalnya tidak akan berhasil padanya. Shion meraih pedangnya, memberitahu Asuma bahwa dia siap untuk mengakhiri pertarungan dengan satu ayunan. Asuma terpesona oleh pedang itu karena bertindak baik sebagai batang pintar maupun bilah fisik. Asuma menyaksikan Shion menyusun serangannya, dan dia mencari tahu apa strategi balasan Shion. Asuma terkesan, dan dia bersiap untuk menjadi orang yang memecahkan ruang tak tertembus Shion. Bagi Shion, Asuma adalah mutasi tidak teratur yang muncul entah dari mana. Dia melihatnya sebagai gangguan kotor yang mengganggu keharmonisan sekolah, itulah sebabnya dia tidak bisa memiliki ini. Shion yakin bahwa Asuma tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memblokir serangannya, dan bahkan para siswa semua bersemangat untuk melihat gerakan terakhir Shion. Untuk memperburuk keadaan bagi Asuma, dia mendapati dirinya terperangkap oleh sihir Shion untuk mencegahnya melarikan diri. Saat Shion tahu bahwa Asuma terperangkap, dia bergerak. Mune menyaksikan dengan kagum, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Asuma, karena tebasan Shion dapat menebas bahkan bahan terkeras di planet ini. Saat tebasan bergerak menuju Asuma, dia melepas dasinya, mengatakan dia sudah selesai bermain bagus. Dia kemudian merapal mantra pengerasan pada dasi, mengubahnya menjadi bahan sekeras batu. Dengan ini, dia memblokir serangan Shion dan bahkan menghancurkannya. Ini mengejutkan Shion dan semua orang di ruangan itu, karena Asuma memblokir teknik mematikan Shion hanya dengan dasi. Shion juga mengaktifkan sihir penghilang untuk menghilangkan sihir pembatasan yang menahannya di tempat. Begitu dia bebas, Asuma menghilang, mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang Shion. Sementara itu, Asuma sedang mempersiapkan serangan balik, dan Shion panik hanya memikirkan hal ini. Menyadari bahwa Asuma tidak dapat ditemukan dimanapun, Shion memperkuat ruang absolutnya dalam persiapan untuk serangan. Asuma tiba-tiba muncul di belakangnya, dan saat dia akan menyerang, sistem cegat otomatis kembali berfungsi. Sebuah tangan raksasa muncul dari bawah dan menghalangi serangan Asuma, memberi Shion waktu untuk mengirim tebasan ke arah Asuma. Namun, Asuma berhasil menghindari serangan itu, dan dia membuang pedangnya sebelum mengejar Shion. Shion percaya bahwa Asuma menjebak dirinya sendiri dengan apa yang dia lakukan. Namun, Asuma mengejutkannya dengan tetap mengaktifkan mantra penghilangan partikelnya. Ini melarutkan semua yang mungkin menghalangi jalan Asuma saat dia menuju ke Shion. Saat dia mencapai Shion, dia mengeluarkan pedang lain dan mengayunkannya dengan keras ke arah Shion. Lily terkejut saat melihat ini, dan dia menyadari bahwa Asuma juga menyimpan ikatan kedua. Shion merasa kesulitan melawan kekuatan Asuma yang luar biasa, tetapi Asuma memujinya karena bertahan karena dia berencana untuk mengakhiri pertarungan hanya dalam satu serangan. Shion juga mengakui bahwa Asuma adalah orang pertama yang mendekati wilayahnya, dan karena itu, dia berencana untuk mengungkap teknik pedang rahasianya untuk pertama kalinya. Saat itu, Shion melepaskan pedang sihirnya, bulan purnama yang berkabut, yang memancarkan cahaya terang. Azuma gagal menghentikannya, dan Shion mendapat tusukan langsung ke dadanya. Mune tersenyum, karena ini adalah teknik pedang yang menggabungkan pedang sihir pengganggu dengan pedang sihir penusuk, dan itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa hindari. Serangan itu langsung mengenai dadanya, mengirimkan gelombang kerusakan atom ke tubuh Asuma. Asuma kehilangan mobilitas dan jatuh ke tanah, membuat Lily berteriak kesakitan dan putus asa. Dengan Asuma yang tidak responsif, Shion khawatir Asuma sudah mati karena dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan ke dalam serangan itu. Shion menyuruh wasit untuk memeriksa Asuma, dan dia bergegas untuk melakukannya. Shion sudah siap menerima hukuman atas kematian Asuma dengan kedok itu adalah sebuah kesalahan. Tiba-tiba, Asuma berdiri kembali dengan kakinya seperti zombie, dan dia terlihat menakutkan dalam prosesnya juga. Shion tercengang karena Asuma seharusnya tidak mampu menahan teknik rahasia dari ilmu pedang sihirnya.
Asuma kemudian memberitahu Shion bahwa dia salah sejak awal karena dia percaya dia memberikan segalanya, tetapi dia tanpa sadar meremehkan Shion. Namun, sekarang dia kembali, Asuma siap untuk serius dengannya. Asuma berjalan menuju Shion, dan dia panik saat dia bersiap untuk menggunakan teknik pedang rahasianya lagi. Asuma tahu bahwa mana tubuhnya gila, tetapi kekurangannya adalah stamina. Dia menyadari bahwa kerusakan yang dia terima dari Shion sebelumnya sangat mematikan, dan untuk menghindari menyeret sesuatu lebih jauh, dia berencana untuk mengakhiri pertarungan lebih awal. Asuma berencana untuk memampatkan mana di dalam sirkuit sihir ke batas ambang, sehingga dia dapat meningkatkan kemampuan fisik sementara. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukannya, dia mampu melakukannya dengan mudah dengan tubuhnya yang bersinar sangat keras. Asuma bersyukur bahwa dia melawan lawan yang kuat karena ini telah membuatnya menyelami konstruksi dan eksperimen tepat di medan perang. Saat Asuma memikirkan semua ini, Shion melihatnya sebagai celah untuk menyerangnya. Shion berencana untuk melancarkan pukulan terakhir, tetapi sebelum dia dapat melakukannya, Asuma muncul di belakangnya. Shion tercengang dengan seberapa cepat orang itu, membuatnya bertanya-tanya bagaimana seorang manusia dapat mencapai kecepatan seperti ini. Meskipun demikian, dia percaya bahwa dia masih memiliki senjata rahasia dan dia melepaskan familiarnya. Familiarnya muncul dari bawah untuk meraih kaki Asuma. Shion menertawakan Asuma karena dia percaya bahwa dia telah berhasil menahan gerakan Asuma. Namun, Asuma mengejutkannya dengan menyeret familiar itu hanya dengan satu tangan. Asuma melemparkannya ke kejauhan seperti kertas sebelum menyelesaikannya dengan mantra sihir, mengejutkan seluruh ruangan. Asuma memberitahu Shion bahwa pilihannya untuk menggunakan pencegatan otomatis sekarang hilang karena dia telah mengalahkan familiarnya. Shion gemetar saat melihat ini, dan Asuma berjalan ke arahnya mengatakan kepadanya bahwa ini sudah berakhir. Shion tidak percaya apa yang terjadi tepat di depannya, karena dia seharusnya menjadi pendekar pedang Jepang terbaik. Namun, dia belum siap untuk mengakui kekalahan, dan dia berteriak sekuat tenaga untuk memanggil upaya terakhirnya. 3.000 tahun yang lalu, Asuma pernah memergoki Shion mengembangkan sihir baru yang mengeluarkan kemampuan tersembunyi dalam diri seseorang. Shion memberitahu Asuma bahwa adalah mungkin untuk meningkatkan jumlah mana bawaan sekitar 10 kali lipat. Asuma terkesan ketika dia mendengar ini, tetapi Shion menyebutkan bahwa itu memiliki efek samping. Dia mengatakan kepadanya bahwa sisi brutal Castor akan terwujud setelah digunakan. Karena itu, Shion percaya bahwa itu membutuhkan lebih banyak penyempurnaan. Meskipun demikian, dia mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan manusia yang cocok untuk eksperimen tersebut. Dan karena ini akan menjadi eksperimen yang berbahaya, Asuma bertanya kepadanya siapa subjek eksperimen itu. Shion kemudian memberitahu Asuma siapa yang ada dalam pikirannya. Dan setelah mendengar ini, Asuma menyuruh Shion untuk melanjutkan pekerjaannya, meyakinkannya bahwa dia akan mengandalkan sihir barunya. Sekarang di masa sekarang, Shion dapat mengaktifkan sihir ini, dan alter egonya muncul. Dia menerkam ke arah Asuma seperti orang gila, siap untuk memotongnya menjadi berkeping-keping. Bahkan Asuma dapat melihat bahwa orang itu menjadi sangat cepat dengan meningkatkan sirkuit sihirnya, dan secara dramatis meningkatkan kemampuan fisiknya. Kecepatan gila Shion memaksa Asuma untuk terus melompat mundur, dan Shion mengejeknya, menyuruhnya untuk berhenti berlari. Dengan kemampuan destruktif Shion yang mengamuk, Asuma dapat melihat bahwa dia telah mampu membangkitkan potensinya dari 3.000 tahun yang lalu. Dia menyadari bahwa yang lain juga melakukan hal yang sama ketika mereka menemukan diri mereka dalam keadaan ekstrim. Meskipun demikian, Asuma tidak berpikir Shion masih menjadi ancaman baginya. Tidak lama setelah ini, Shion menyudutkan Asuma, yang telah menjadi rencana permainannya sejak awal. Asuma terkesan bahwa bahkan dalam keadaan gilanya, dia masih menghitung gerakannya. Shion senang bahwa semuanya berjalan lancar, dan dia memberitahu Asuma bahwa dia akan mengejarnya dengan teknik rahasia terakhirnya. Ini adalah teknik yang menembakkan puluhan pedang sihir sekali bunuh, bulan baru yang berkabut. Asuma khawatir karena dia tidak tahu apakah dia bahkan bisa menerima kerusakan dari teknik itu secara langsung. Bahkan dengan bahaya yang menghadapinya, Asuma masih berpikir dia berada di atas. Asuma kemudian menyadari bahwa dia harus mencegat teknik rahasia Shion. Dengan ini, Asuma membangun lingkaran sihir untuk mencegat rentetan serangan Shion. Lingkaran sihir membentuk lensa 3 dimensi raksasa, dan serangan pertama Shion menyentuh lensa raksasa yang diposisikan oleh Asuma. Selain keterampilan analitis yang Shion tanamkan dalam lingkaran sihir, dia menambahkan pengaturan baru ke dalamnya. Alih-alih secara otomatis menganalisis target sentuh, ia mengirimkan informasi mentah dan terbuka langsung ke Asuma. Asuma kemudian melakukan analisis kecepatan tinggi di otaknya menggunakan superkomputer sebagai referensi. Dengan komputer ini berfungsi, ia mampu memproses informasi mendekati kecepatan cahaya. Ini pada dasarnya membuat tebasan cepat Shion terlihat lambat karena tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Untuk menempatkan ke dalam perspektif betapa mengesankannya itu, Asuma mampu menyelesaikan semua ini hanya dalam 0,1 detik.
Saat dia selesai, dia memblokir serangan Shion dan membalasnya, yang mengirimkan gelombang untuk mendorong Shion ke belakang. Namun dia menarik dirinya bersama lagi dan mengejar Asuma, tetapi dia dengan mudah memblokir serangan itu. Asuma meraih pedangnya dan mematahkannya sebelum meninju Shion dengan sangat keras di wajah untuk menjatuhkannya ke tanah. Asuma mengarahkan pedangnya ke Shion, mendesaknya untuk menyerah atau ditikam dengan cara yang paling buruk. Menyadari bahwa dia akan terbunuh jika dia terus bertindak berani atau keras kepala, Shion tidak punya pilihan selain menyerah. Asuma kemudian tersenyum padanya, menanyainya apakah dia akhirnya mempelajari tempatnya. Karena dia sudah kalah, Shion kemudian bertanya kepada Asuma bagaimana dia bisa memprediksi serangannya, karena tidak mungkin otak manusia dapat melakukannya. Asuma tersenyum, dan dia memahami kebingungannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia menerapkan prinsip komputer kuantum yang ada di dalam analisis magis untuk meningkatkan mana yang beredar di otaknya. Shion terkejut mendengarnya, dan Asuma mengatakan sains sebenarnya bekerja dengan baik dengan sihir kuno. Namun, Asuma memberitahunya bahwa dia bisa mengembangkan tindakan balasan ini berkat Izuya. Sebelum datang ke pertarungan, Izuya telah memberitahu Asuma bahwa Shion memiliki kepribadian alternatif yang agresif. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki kepribadian normal yang lembut dan satu lagi yang agresif. Dia mendesak Asuma untuk tidak lengah sampai dia mengalahkan alter ego. Shion menolak untuk percaya bahwa ada kemungkinan seorang penyihir biasa dapat melakukan ini, dan Asuma tersenyum padanya, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan penyihir biasa karena dia adalah penyihir agung. Sementara itu, para siswa bersorak gembira saat mereka merayakan kemenangan Asuma, dan Lily sangat bangga di tribun. Setelah pertempuran, berita tentang kekalahan Shion yang tak berwarna menyebar luas, dan mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang akan tetap ada di buku-buku selama beberapa generasi yang akan datang. Asuma juga diberi hadiah karena mengalahkan Shion, dan dia dipromosikan ke peringkat yang memiliki beberapa keuntungan tambahan, seperti periode waktu yang lebih lama di ruang analisis sihir. Asuma senang bahwa dia dapat mencapai ini karena dia tidak perlu mendapatkan otorisasi untuk menggunakan ruangan itu setiap hari. Selain itu akan membuat misinya semakin cepat. Asuma sangat menantikan hal-hal yang akan dibuat menggunakan komputer kuantum. Kemudian pada hari itu, Asuma kembali ke rumah dan dia menyadari bahwa sudah 1 minggu sejak dia bereinkarnasi dan pengetahuannya tentang era modern telah semakin dalam. Dia juga telah belajar banyak tentang bumi dan fakta bahwa ada diskontinuitas budaya yang terjadi antara 3.000 tahun yang lalu dan saat ini. Pada dasarnya, ada hal-hal yang diturunkan dari zaman kuno hingga modern, dan ada juga yang tidak. Sumber diskontinuitas disebut malapetaka besar. Karena ini, sihir menurun dan sains berkembang. Asuma senang bahwa itu hanya penurunan, bukan penghapusan total. Sihir kuno menjadi minoritas dan diperlakukan sebagai kultus, tetapi kemudian menjadi sorotan lagi berkat kekuatan sains. Itu diatur menjadi sihir modern, menggunakan kekuatan ilmiah yang pada dasarnya dapat digunakan oleh siapa saja, tidak seperti sihir kuno yang membutuhkan bakat untuk digunakan. Dan untuk menempatkannya ke dalam perspektif, kerajaan yang mengkhianati Asuma dahulu kala telah binasa. Namun, karena Asuma telah bertemu dengan 3 mantan bawahannya, dia tahu bahwa Miun juga ada di suatu tempat di akademi. Faktanya, dia percaya bahwa raja yang mengkhianatinya di masa lalu juga hadir di era modern. Saat itu, alarm terjadwal Asuma berbunyi, dan Asuma menyadari bahwa dia memiliki laporan yang memiliki tenggat waktu yang harus dia kerjakan. Asuma menyadari bahwa Asuma muda sedang mengerjakan sesuatu yang telah dia ciptakan di masa lalu. Karena dia adalah permulaan dari semuanya, Asuma yakin bahwa dia akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia kemudian melihat catatan di atas meja, dan ketika dia membukanya, dia menyadari bahwa hal-hal yang tertulis di dalamnya telah ditutupi oleh tinta. Asuma kemudian menggunakan sihirnya untuk menghapus tinta, dan dia terkejut melihat bahwa itu adalah daftar keinginan. Ini adalah daftar hal-hal yang ingin diselesaikan Asuma sebelum dia meninggal, dan tiba-tiba salah satunya menarik perhatiannya, yaitu bertemu dengan keluarganya yang telah lama hilang. Saat inilah Asuma menyadari bahwa keinginan Asuma muda bukanlah balas dendam, tetapi keluarga. Karena Asuma muda sangat ingin bertemu keluarganya, Asuma tua berjanji untuk memenuhi keinginannya. Keesokan harinya, Asuma tiba di akademi tampak seperti siswa yang benar, dan dia menarik perhatian semua orang dengan cara dia membawa dirinya. Saat dia berjalan melalui sekolah, para siswa semua kagum dengan bagaimana dia berubah entah dari mana. Dia pernah menjadi sampah di sekolah, tetapi dia tiba-tiba menjadi selebritas, dan dia bahkan memiliki Azuya mengikutinya. Apa yang membuatnya lebih mengesankan adalah fakta bahwa dia adalah penyihir tak berwarna. Azuya kemudian memberitahunya bahwa dia telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan S4 sehingga mereka dapat membuat faksi baru. Selain itu, Izuya meyakinkannya bahwa mereka harus dapat mengamankan ruang klub. Asuma senang dengan pekerjaannya dan dia memujinya untuk segalanya. Tiba-tiba disergap oleh pers siswa yang telah melakukan penelitian mereka tentang Asuma.
mereka berbicara tentang kecantikannya dan bagaimana dia mampu mengalahkan anggota S4. Anggota pers ingin mewawancarai Asuma, tetapi dia berjalan melewati mereka, meninggalkan anggota pers benar-benar malu. Namun, anggota pers selalu gigih, dan karena ini, mereka mengejar Asuma. Izuya, di sisi lain, mengawal Asuma ke pintu kelasnya sebelum pergi, dan tepat ketika Asuma akan menetap, anggota pers muncul lagi. Asuma secara terang-terangan memberitahu wanita itu bahwa dia tidak menerima permintaan pers, tetapi dia sangat gigih. Dia meyakinkan Asuma bahwa dia tidak akan pergi sampai Asuma menjawab pertanyaannya. Menyadari bahwa gadis itu gigih dan keras kepala, Asuma mengatakan kepadanya bahwa dia harus berbicara dengan Lily karena dia adalah sekretarisnya. Lily terkejut ketika dia mendengar ini. Asuma memberitahu pers bahwa mereka harus mendapatkan izin dari Lily sebelum berbicara dengannya. Namun, dia mendesak mereka untuk melakukannya setelah sekolah karena mereka memiliki kelas sekarang. Gadis itu senang mendengar ini, dan dia meyakinkan Asuma bahwa dia akan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah dia pergi, Asuma berbisik di telinga Lily, mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan membalasnya atas usahanya. Tidak lama setelah ini, guru memasuki kelas. Asuma, di sisi lain, sibuk memikirkan bagaimana hidupnya sejak dia menjadi terkenal. Dia tahu bahwa dia harus mengamankan tempat rahasia di mana dia bisa hidup dengan tenang. Sementara itu, Lily sangat terpesona dengan betapa tergantungnya Asuma padanya. Ini membuatnya berfantasi tentang siapa kekasih Asuma sekali lagi. Kemudian, Asuma melanjutkan kehidupan siswanya yang biasa, dan dia berpartisipasi dalam kompetisi renang di mana dia datang pertama. Apa yang membuat kemenangannya sangat mengesankan adalah kenyataan bahwa dia bahkan tidak menggunakan sihir, dan dia mampu mencetak rekor baru 35 detik. Asuma juga dapat melihat bahwa dia benar-benar terbiasa dengan tubuh itu, tetapi pada saat yang sama, dia tahu dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya terlalu banyak karena dia akan menonjol. Asuma hanya bisa berdoa agar aplikasi Azuya untuk ruang klub menjadi sukses. Setelah meninggalkan kolam, dia menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Karena pelajaran berenang adalah kelas terakhir untuk hari itu, dia berpikir untuk berhenti di ruang analisis sihir setelah dia selesai berbicara dengan Azuya. Tiba-tiba, dia melihat sosok aneh di depannya, yang ternyata adalah seorang gadis. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, gadis itu berjalan mendekat dan ternyata kebal, dan dia mengatakan kepada Asuma bahwa dia ingin mengenalnya lebih dalam. Asuma segera menjadi berhati-hati, karena dia dapat melihat bahwa orang di depannya bukanlah orang biasa. Asuma mencoba bersikap tenang, mengatakan kepada Miyun bahwa dia saat ini berada di kamar mandi pria. Namun, Miyun berpendapat bahwa dia berada di tempat yang tepat. Asuma kemudian menyarankan agar dia pergi sebelum anak laki-laki lain masuk untuk menemukannya. Namun, dia memberitahu Asuma bahwa mereka adalah satu-satunya di sana. Asuma berbalik dan menyadari bahwa semuanya sudah berbeda. Bahkan para siswa telah menghilang, dan dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya-tanya apakah itu serangan sihir, tetapi dia pada dasarnya tahu bahwa dia berada dalam situasi yang genting. Dia memutuskan untuk menganalisis situasi dengan lebih baik, dan untuk melakukan ini, dia menyimpulkan bahwa menjauhkan diri dari Mune akan berhasil dengan baik. Asuma berlari ke pintu, dan saat dia bersiap untuk bergegas melalui ruang ganti, dia tiba-tiba mendengar Mune di belakangnya. Ini membuatnya terkejut dan bingung saat dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertanya-tanya kapan dia benar-benar bisa mengejarnya. Tiba-tiba, Mune muncul di belakangnya, menyuruhnya untuk mengenakan pakaian karena tubuhnya menggoda. Asuma mengabaikannya, dan fokus untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia awalnya berpikir itu sihir teleportasi, tetapi dia membatalkan ide itu karena dia tidak dapat mengkonfirmasi jejak mantra apapun. Dia memutuskan untuk ikut bermain dan mencari tahu apa rencana permainannya. Saat berpakaian, Muni menyadari Asuma berdiri dengan hati-hati, dan dia mendesaknya untuk tetap tenang karena jika dia ingin menyakitinya, dia sudah melakukannya. Dia memberitahu Asuma bahwa dia hanya ingin dia tahu segalanya tentang dirinya sebelum dia membuat keputusan. Asuma bingung dengan ini karena dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan mengetahui segalanya. Setelah memastikan dia telah mengirimkan cukup rasa takut ke tubuhnya, Miyun akhirnya memperkenalkan dirinya, memberitahu Asuma bahwa dia adalah seorang idola dengan lebih dari 3.000 pengikut. Dia memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling modis, tetapi ini tidak mendapat reaksi dari Asuma, yang hanya menatapnya dengan kosong. Jauh di lubuk hatinya, dia mencoba mencari tahu gerakannya, karena dia sudah familiar dengan gerakannya sejak 3.000 tahun yang lalu. Asuma tahu betapa berbahayanya baginya jika dia tidak dapat mengetahui rahasia Mune. Karena dia tidak melihat tanda-tanda sihir kuno, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan sihir baru setelah dia dibangkitkan. Mune segera menyadari betapa tegangnya Asuma, dan dia memutuskan untuk memberitahunya tentang dirinya. Ini pada dasarnya alasan dia ingin berduaan dengannya. Mune mulai dengan mengutip contoh hewan seperti belalang sembah yang selalu memakan pasangannya yang jantan.
Dia menyebutkan bahwa ada banyak makhluk di dunia yang memakan pasangannya yang jantan, dan dia menganggap ini sebagai perilaku yang tidak berguna dan bodoh. Moon kemudian mengungkapkan bahwa dia, di sisi lain, ingin didominasi dan dimakan oleh pria superior. Namun, dia tidak ingin pria lemah, karena dia ingin didominasi oleh pria kuat yang bisa melampaui dirinya. Dia menyebutkan bahwa dia bisa mencium aroma superior yang datang dari Asuma, yang mampu mengalahkan 3 anggota S4 lainnya. Tiba-tiba, dia menambahkan bahwa Asuma adalah seorang sadis. Asuma terkejut ketika dia mendengar ini karena dia tidak tahu apa yang memberinya ide seperti itu. Moon percaya bahwa mereka adalah pasangan yang cocok, dan inilah mengapa dia ingin menguji kekuatannya. Dia melepaskan tebasan yang sangat dekat dengan Asuma yang memotong rambutnya. Ini membuatnya merinding karena dia tahu bahwa dia akan mati karena dia tidak bisa merasakan tebasan itu. Ini membuatnya gemetar karena dia tidak ingin percaya bahwa kecepatannya melampaui tebasan pedang Shion. Asuma menolak ide ini, mengatakan ada trik lain di baliknya. Moon tersenyum pada Asuma, mendesaknya untuk tidak mengecewakannya, dan Asuma, di sisi lain, akhirnya mengumpulkan dirinya untuk mengungkap misteri di balik Moon dengan benar. Asuma sedang melihat sekeliling dan memasukkan semuanya ke dalam ingatan ketika dia ditebas di lengan oleh serangan Moon. Sebelum dia menyadarinya, serangan lain mengenai kakinya, dan Moon mengatakan kepadanya bahwa dia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan dengannya jika dia berhasil mengalahkannya. Namun, dia memberitahunya bahwa jika dia gagal menyentuhnya, dia akan membunuhnya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk membungkuk di hadapannya dan merangkak di kakinya jika dia tidak ingin dia membunuhnya. Moon mengatakan menghancurkan seorang sadis seperti Asuma akan menjadi kesenangan baginya. Saat dia mengatakan ini, Asuma tetap diam, dan Moon terus memberikan kerusakan pada tubuhnya. Moon mengejek Asuma, menanyainya apakah dia terlalu takut untuk bergerak, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar mengecewakan. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya atas keengganan Asuma untuk bertarung. Asuma akhirnya memecah kesunyian, dan Moon percaya bahwa dia ingin memohon untuk hidupnya. Namun Asuma mengatakan kepadanya bahwa dia salah paham, karena dia hanya ingin memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah merangkak atau memohon untuk hidupnya. Asuma kemudian menambahkan bahwa dia bahkan tidak menyukai Moon, dan ini mengirimkan gelombang kemarahan melalui tubuhnya. Asuma melanjutkan dengan mengatakan kepadanya bahwa semua pembicaraannya tentang pria kuat dan dominasi tidak menjadi perhatiannya. Asuma kemudian mengakhirinya dengan mengatakan dia tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan kekasih. Asuma mengejek Mewon karena berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengendalikannya, memberitahunya bahwa mereka berada di level yang berbeda karena dia jauh lebih kuat darinya. Ini membuat Moon kesal, dan dia mengatakan kepada Asuma untuk membuktikan kata-katanya dengan membalikkan situasi karena seorang pria yang tidak bisa mencintainya tidak pantas memiliki alasan untuk ada. Dia dengan marah melemparkan serangan sihir ke Asuma, dan dia memblokir serangan awal. Namun, Moon melanjutkan dengan serangan lain yang menebas dadanya. Namun, Asuma tidak khawatir karena dia telah berhasil menyelesaikan persiapannya. Moon juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena Asuma bahkan belum mencoba untuk melawan balik. Saat itu, Asuma mengeluarkan lingkaran sihir, dan dia menjadikan dirinya target lingkaran itu. Moon terkejut melihat ini, dan dia berpikir Asuma sudah gila karena dia mencoba menyakiti dirinya sendiri. Asuma kemudian menertawakan Meuni, memberitahunya bahwa dia salah paham karena ini pada dasarnya adalah solusinya untuk masalah tersebut. Dia telah menemukan cara untuk menerobos jebakan Mewon, dan ini adalah satu-satunya cara. Awalnya, Asuma khawatir karena dia merasa aneh bahwa seorang Archmage seperti dirinya tidak dapat melihat lintasan serangan Mewon sama sekali. Karena ini, dia mengerahkan pikiran tak terkalahkan yang diresapi dengan keterampilan analisis ke udara. Saat Meune menyerangnya, dia menganalisis lingkungan untuk menemukan celah. Ternyata salah satu pikiran itu secara tidak sengaja hancur, tetapi dengan inilah dia mampu melihat serangan yang datang dari fase lain. Dia menyadari bahwa serangan itu sangat cepat karena mengenainya ketika dia masih mencoba untuk mengumpulkan dirinya. Asuma mulai bertanya-tanya apa yang bisa terjadi sehingga kecepatan serangan Moon lebih besar daripada seorang pendekar pedang seperti Shion. Namun, Asuma mampu menemukan triknya. Dia menyadari bahwa jam itu tidak berfungsi dan persepsinya yang salah. Asuma menyadari bahwa dia saat ini berada di bawah pengaruh sihir penundaan yang menghalangi persepsinya. Namun masalahnya adalah tidak ada jejak sihir yang diluncurkan oleh Meune sendiri. Asuma kemudian menyimpulkan bahwa ada penyihir lain yang mempertahankan mantra sepanjang waktu. Dalam jangka panjang, dia mampu mengetahui bahwa ada bentuk kehidupan buatan yang menempel di tubuhnya, dan mereka semua adalah familiar Meune. Rupanya Meune telah memasang shower dengan air yang dicampur dengan familiarnya. Ternyata semakin banyak familiar menempel pada target, semakin tertunda persepsi mereka, membuat kesadaran mereka melambat. Untuk lebih jelasnya, dia menjadi sangat lambat membuat gerakan Meune terlalu cepat baginya. Namun, untuk menyingkirkan sihir itu, dia harus memukul dirinya sendiri dengan mantra yang membuatnya terbang.
Meskipun demikian, arah dia dikirim terbang akan menjadi kunci untuk membalikan keadaan. Mantra Asuma mulai berlaku ketika dia terbang ke ruang sauna, dan tubuhnya meledak dalam api. Ini, pada gilirannya, membakar semua familiar Mune yang menempel di tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, bajunya juga ikut terbakar. Asuma mengkonfirmasi apakah dia menyelesaikan semuanya dengan baik ketika dia memeriksa waktu dan menyadari bahwa aliran waktu telah kembali normal. Asuma tersenyum karena keadaan telah berbalik menguntungkannya. Miun ketakutan ketika dia menyadari bahwa makhluk magisnya telah terbakar habis, membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia tahu. Meskipun demikian, dia berpikir dia aman karena dia belum melihat jebakannya yang lain. Namun, Asuma mengejutkannya, memberitahunya bahwa dia dapat melihat bahwa dia juga memiliki bentuk kehidupan magis yang sama di tubuhnya. Asuma mengatakan efek sihir mereka adalah kecepatan tinggi dan kelincahan, yang pada dasarnya adalah penundaan dan percepatan. Asuma mengatakan dia dapat mengerahkan jebakannya melalui sinergi dari kedua mantra ini. Mune benar-benar terkejut ketika dia mendengar ini karena Asuma pada dasarnya telah menemukan segalanya. Mune kemudian memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, dan dia meluncurkan serangan berkecepatan tinggi, tetapi ini tidak bisa lagi menandingi persepsi Asuma lagi. Mune muncul di belakang Asuma, dia meluncurkan laser aqua yang kuat ke arahnya, tetapi dia menghilang bahkan sebelum serangan itu bisa mengenainya. Tiba-tiba, Asuma muncul di belakangnya, dan ketika dia mencoba melarikan diri, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, karena Asuma telah menutupi semua rute pelariannya. Asuma memberitahunya bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia memberitahunya bahwa dia akan memusnahkan seluruh mana yang mengelilinginya. Asuma kemudian memukulnya dengan serangan magis yang kuat yang menghancurkan mananya dan membuatnya tidak berdaya. Mune jatuh berlutut dan menyaksikan dengan ngeri saat mananya menghilang ke udara tipis. Asuma menghampirinya, memberitahunya bahwa pertandingan sudah selesai dan mendesaknya untuk tidak melawan lagi. Tiba-tiba, Asuma menyadari sesuatu yang aneh. Dia menyadari bahwa Miun adalah seorang pria, dan dia bertanya apakah ini yang dia bicarakan ketika dia mengatakan dia berada di tempat yang tepat dengan berada di toilet pria. Miun mengaku dan mengatakan dia dapat mengubah bentuk tubuhnya dengan mengendalikan air di dalam dirinya, tetapi karena mana telah habis, jati dirinya telah terungkap. Namun dia memberitahu Asuma bahwa perasaannya didominasi oleh pria kuat bukanlah kebohongan. Moon memberitahu Asuma bahwa dia bebas untuk menertawakannya, tetapi Asuma mengejutkannya dengan meletakkan handuk padanya. Asuma meminta maaf padanya, mengatakan menghancurkan pakaiannya bukanlah niatnya. Moon terkejut dan tidak percaya saat Asuma membungkuk padanya, meminta maaf padanya. Dia kemudian bertanya kepadanya mengapa dia memperlakukannya seperti seorang gadis, dan Asuma mengungkapkan bahwa gender tidak mengenal gender. Bahkan, dia bersedia membantunya memperbaiki smart rod-nya, dan Asuma tersenyum sambil memberitahunya bagaimana dia bisa melihat melalui serangannya. Wajah Moon benar-benar merah ketika dia menyadari bahwa Asuma adalah seorang pria sejati. Asuma kemudian mengingatkannya tentang apa yang dia katakan tentang menyerahkan dirinya kepada apapun yang dia inginkan jika dia mampu mengalahkannya. Karena dia berhasil mengalahkannya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki perintah untuknya. Asuma mengatakan dia memiliki hal-hal yang ingin dia capai di akademi, dan dia membutuhkan bakatnya untuk desain sihir karena itu luar biasa. Asuma kemudian menjelaskan keinginannya. Dia memberitahu Moon bahwa dia ingin dia meninggalkan S4 dan bergabung dengan faksinya. Moon kemudian mengingatkan Asuma bahwa dia mengatakan dia tidak menyukainya. Asuma menegaskan ini dengan mengatakan dia sebenarnya tidak menyukainya, tetapi dia menyukai fakta bahwa dia ceroboh. Namun, dia juga tidak menyukainya, dan pernyataan itu membuat wajah Moon benar-benar merah. Asuma kemudian menyarankan agar mereka mendapatkan seragam cadangan sebelum ada yang muncul. Dia juga memberitahu dia bahwa mereka memiliki hal-hal yang perlu mereka diskusikan. Sama seperti anak kecil yang terlalu bersemangat, Moen mengakui kehebatannya dengan memanggilnya Surasuma. Kemudian, kepala sekolah akademi terlihat menerima familiarnya di kantornya. Anehnya, dia terlihat sangat mirip dengan raja dari 3.000 tahun yang lalu. Dia bertanya kepada familiarnya apakah itu mampu mengumpulkan informasi yang berguna untuknya. Familiar itu kemudian memproyeksikan temuannya di layar. Familiar itu mampu merekam pertarungan antara Asuma dan Mune, dan ini mengejutkan kepala sekolah. Saat dia melihat Asuma, dia menyadari bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia ingat bahwa Asuma mencoba bunuh diri beberapa waktu lalu, tetapi setelah dia secara ajaib bangun, dia telah membuat beberapa gerakan gila. Setelah melihat lebih dekat, kepala sekolah dengan cepat menyadari bahwa Asuma adalah Asuma yang sama dari 3.000 tahun yang lalu. Dia mengetahui bahwa percobaan menyakiti diri sendiri oleh Asuma muda adalah yang memberi Asuma tua kesempatan untuk berengkarnasi ke dalam tubuhnya. Kepala sekolah terkejut bahwa Asuma dilahirkan kembali di era ini, dan dia menyimpulkan bahwa rantai takdir yang mengikat mereka telah ditempa. Namun, dia siap untuk memutuskan rantai dan memutuskan hubungan dengan Asuma selamanya.
Kepala sekolah senang dengan pekerjaan familiarnya, dan dia memberinya batu sihir berkualitas tinggi yang dibuat oleh Swaragi Corporation sebagai hadiahnya. Familiar itu dengan senang hati mengambil batu sihir, dan itu memakannya. Beberapa waktu kemudian, Asuma terlihat di kelas membaca catatannya, sementara guru berbicara tentang filsafat dan pelopor filsafat, seperti Socrates. Tampaknya guru itu hanya membuang-buang waktunya karena seluruh kelas fokus pada Asuma yang elegan. Pada saat yang sama, Lily mendapat pesan dari klub pers yang memberitahunya bahwa mereka akan mewawancarai Asuma hari itu juga apapun yang terjadi. Tidak lama setelah ini, kelas berakhir dan guru itu hanya senang bahwa semuanya telah selesai tanpa hambatan. Lily kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berbicara dengannya tentang klub pers. Asuma menyadari bahwa dia entah bagaimana menempatkan Lily di tempat yang sulit, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu. Asuma kemudian memberitahu Lily bahwa dia sangat membantunya, dan dia belum melupakan janjinya untuk menghadiahinya. Lily hampir meledak karena tersipu ketika Asuma mengatakan ini. Asuma memperburuknya ketika dia menghampirinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mereka bergaul lebih baik lagi. Lily menerima ini, tetapi dia bingung dengan apa yang dia maksud dengan ini. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi sementara Lily panik di mana dia berada. Asuma kemudian menuju ke ruang analisis sihir dengan maksud untuk menciptakan sihir revolusioner hari itu juga. Saat dia melangkah ke ruangan itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, dan saat itu, seorang gadis muncul di depannya. Asuma tetap waspada sampai gadis itu tiba-tiba membungkuk padanya, memanggilnya tuannya sambil juga meminta maaf karena membuatnya menunggu. Saat inilah, Asuma menyadari bahwa asisten AI otonom yang dia gunakan semua kebijaksanaannya untuk menciptakannya akhirnya beroperasi. Rupanya, dia sedang mengerjakan AI sebagai proyek sampingan untuk pengembangan sihir barunya. Asuma mengungkapkan keterkejutannya bahwa AI keluar cukup cepat. Dia menyentuh pipinya untuk memastikan bahwa dia memiliki tubuh holografik. AI kemudian memberitahu Asuma bahwa simulasi sudah selesai, dan dia memberitahu dia bahwa dia dapat mereproduksi ribuan pola di dalam ruangan mengenai sihir baru yang sedang dia kembangkan. Asuma senang mendengar ini, dan dia menyarankan agar mereka segera memulai. AI membungkuk kepada Asuma saat dia mengakui perintahnya. Ternyata Asuma hanya ingin membuat AI untuk memahami sihir modern, tetapi dia akhirnya menciptakan sesuatu yang lebih canggih dari yang dia harapkan. Asuma awalnya mengira sihir modern adalah sampah, tetapi setelah mempelajari lebih lanjut, dia menyadari bahwa sihir itu sebenarnya lumayan. Asuma mengetahui bahwa AI akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dan tergantung jika dia terus mengajarinya semua yang dia tahu. Dan dalam hal pengetahuan umum, dia berencana untuk mengandalkan Lily. Setelah dia selesai dengan seluruh simulasi, dia menyarankan agar mereka mencobanya secara real-time. Dia menyalakan komputer, dan itu mulai menghitung semua yang dibutuhkan. Sebelum Asuma menyadarinya, seluruh proses telah berjalan jauh ke dalam malam. Asuma bersyukur bahwa dia dipromosikan ke peringkat yang memberinya lebih banyak waktu untuk tinggal di ruang analisis ajaib. Saat itu, AI memberitahu Asuma untuk istirahat setidaknya 8 jam karena pemindaiannya menunjukkan bahwa dia kelelahan. Asuma setuju dengannya, mengatakan dia telah bertarung berulang kali sejak dia berinkarnasi. Dia mengakui bahwa dunia modern sangat merangsang, dan dia entah bagaimana mendapati dirinya asyik di dalamnya. Asuma kemudian berterima kasih kepada AI atas sarannya, tetapi dia tidak berpikir dia pantas mendapatkan pujian karena dia hanyalah kode sumber. Asuma tidak setuju dengannya, mengatakan rutinitasnya adalah manusia itu sendiri, dan karena dia adalah orang yang merancangnya, dia pasti tahu ini. Kemudian terlintas dalam benaknya bahwa dia membutuhkan nama. Asuma ingat bahwa GPU-nya buatan Jerman, dan dia memutuskan untuk mengambil nama Jerman untuknya. Setelah memikirkannya selama 1 menit, dia memutuskan untuk Val, dan Val dengan rendah hati menerima nama itu. Dia bahkan tersipu, dan ketika Asuma melihat ini, dia menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari apa yang membuatnya manusia. Beberapa saat kemudian, Val mengatakan kepadanya bahwa simulasi hampir selesai, dan dengan cara Asuma melihatnya, tampaknya itu akan berhasil. Saat itu, pesan darurat masuk untuk Asuma. Asuma bertanya kepada Val siapa pengirimnya, dan dia terkejut ketika dia mengetahui bahwa itu adalah kepala sekolah akademi. Kepala sekolah menyuruh Asuma untuk segera datang ke kantor kepala sekolah, dan ini membuat Asuma bertanya-tanya mengapa dia dipanggil. Karena dia kepala sekolah, dia sadar tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Asuma lalu menyuruh Val untuk melanjutkan simulasi. Dia juga menyuruhnya menjalankan kode program tertentu, dan setelah selesai, dia harus mengirim materi ke Azuya atas namanya. Val mengakui perintah itu dan memberinya petunjuk arah ke kantor kepala sekolah. Saat dia menjauh dari ruangan, Asuma tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh familiar kepala sekolah. Dalam kilas balik dari 3.000 tahun lalu, para pejuang terlihat melawan makhluk dunia lain, Omega. Para pejuang telah kehilangan banyak rekan, tetapi mereka menolak untuk mundur karena jika mereka melakukannya, kerajaan akan menderita.
Tiba-tiba, musuh mulai bersiap untuk serangan terkoordinasi yang akan menghapus para pejuang yang keras kepala itu. Bahkan dalam menghadapi bahaya, para pejuang tetap teguh. Dan tepat ketika mereka akan bertemu dengan pencipta mereka, Asuma muncul entah dari mana, menghalangi serangan dan menghapus para Omega, sekaligus menggunakan kekuatan dahsyat. Ketika debu mereda, para pejuang berterima kasih atas bantuannya, dan dia menyuruh mereka melaporkan situasinya ke Senat. Asuma melihat sekeliling, dan dia mencaci dirinya sendiri, karena tidak bisa menyelamatkan para pejuang yang mati. Beberapa saat kemudian, bawahannya bergabung dengannya di medan perang. Keempatnya juga kesal karena mereka terlambat, yang menyebabkan kematian prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Izuya kemudian menyarankan agar mereka merasa terhibur dengan fakta bahwa mereka menghapus para penjajah. Mune mengungkapkan kekhawatirannya tentang makhluk itu karena dia tidak dapat menemukannya di ensiklopedia sihir. Shion mengungkapkan bahwa makhluk itu muncul entah dari mana, seolah-olah mereka datang dari dunia lain. Asuma kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus tetap waspada terhadap para penjajah yang menyebalkan. Tiba-tiba, Raja, Mel, muncul di tempat kejadian untuk memuji karya-karya besar mereka. Asuma segera membungkuk padanya untuk menyambutnya, dan Raja mendesaknya untuk berdiri. Asuma mendesak Raja untuk meninggalkan daerah itu karena berbahaya, dan Mel meyakinkannya bahwa dia sadar, tetapi dia harus melihat situasinya dengan matanya sendiri. Dan dia berterima kasih kepada Asuma atas bantuannya, karena dia dapat menyaksikan para penjajah secara langsung. Asuma mengungkapkan bahwa semuanya terjadi seperti yang dikatakan Mel, dan meskipun ada korban, para penjajah telah dihentikan. Mel memuji Asuma atas pekerjaan hebatnya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terluka di lengan. Asuma mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang hal itu karena itu hanya goresan, tetapi Mel mengabaikannya. Dia merobek sebagian jubahnya dan menggunakannya untuk membungkus lengannya, mengejutkan Asuma. Mel memberitahu Asuma bahwa karena dia tidak memiliki kekuatan, selain dari pandangannya ke depan, membantu Asuma bukanlah masalah besar baginya. Mel menyebutkan bahwa adalah tugasnya untuk melindungi rakyat kerajaan dengan kekuatannya. Rupanya ada legenda di kerajaan tentang tongkat ajaib di kitab kebijaksanaan. Mel percaya bahwa Asuma adalah tongkat sementara dia adalah buku itu. Asuma merasa terhormat dengan kata-kata raja, dan Mel memberitahunya bahwa dia mengandalkannya. Sekarang di masa kini, Asuma bertanya-tanya mengapa dia mengingat ingatan itu ketika dia sedang dalam perjalanan ke kantor kepala sekolah. Beberapa saat kemudian, Asuma tiba di kantor, dan dia disuruh masuk. Namun, dia terkejut ketika dia memasuki kantor dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di bawah dan di atas, dan dia menemukan dirinya di lokasi lain. Dia menyadari bahwa dia baru saja dikirim pergi menggunakan sihir teleportasi. Dia masih berusaha memahami situasinya ketika dia melihat familiar kepala sekolah menatapnya dari kejauhan. Saat inilah akhirnya Asuma menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap.